Ya, baik. Selamat sore. Nah, masih bertahan ini ya. Ini agak lain ini tokoh ini dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Thomas Aquinas itu, kalau Thomas kemarin kan arahnya lebih akal budi ya, bagaimana cocok dengan apa yang kita dapat dari wahyu. Jadi semacam membuat sistem pemikirannya supaya yang dipikirkan akal budi itu cocok dengan yang dikatakan dalam wahyu tentang Allah. Jadi lebih abstrak dalam arti itu, yang membuat sistem pemikiran supaya sesuai semua yang tentang manusia, juga hukum kodrat, apa yang melekat pada kodrat manusia itu ya pada umumnya itu sesuai juga dengan yang diperintahkan Allah. Yang kita cari sebagai manusia itu tentang kodrat manusia dan lain sebagainya. Nah, Duns Scotus ini dan nanti sedikit Occam punya ciri yang lain. Seperti judul-judulnya ada di sini, dia lebih cenderung ke soal kehendak ya, memberi prioritas pada kehendak, bicara tentang kebebasan ya, tidak mencari kodrat umum, tapi yang khusus, apa yang unik dari masing-masing ya. Nanti ada tema hexeitas, hex itu bahasa Latin artinya ini ya, keinian. Jadi kalau nanti dalam bentuk ekstrim tidak ada manusia itu ya, sebagai kodrat manusia itu nggak ada. Yang ada ya si A, si B, konkret, si C dengan nama dan sebagainya. Kalau sudah bicara tentang kemanusiaan, itu sebenarnya nomen saja, nanti disebut nominalisme. Hanya nama saja, realitasnya tidak ada itu ya, kemanusiaan itu. Nah, itu yang dibela mati-matian oleh aliran ini, Duns Scotus dan teman-temannya ini, katakanlah demikian. Jadi membela lebih kehendak daripada akal budi. Apa yang lebih dominan dalam diri manusia itu ya, akal budi yang kita pikirkan, mencari kebenaran dengan akal budi itu, atau kehendak yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Sebenarnya yang lebih menentukan mana itu. Ini aliran yang lebih akan menentukan, memberi prioritas pada sebenarnya yang menentukan hidup kita itu lebih kehendak gitu ya. Sering salah-salah tapi pokoknya semangat begitu ya. Kemudian makanya kehendak bebas ya, itu sangat dibela mati-matian. Agak skeptis dengan upaya merumuskan kodrat, teori hukum kodrat. Kemarin kan Aquinas berusaha menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan Allah itu cocok dengan kodrat manusia, bahwa manusia itu pada dasarnya juga ingin berbuat baik, tidak berbohong dan lain sebagainya, cocok dengan yang diajarkan begitu ya. Nanti kita akan lihat ya, apakah berbohong itu selalu salah. Ada nggak saat-saat kontingen tertentu dalam sejarah hidup manusia yang bisa berbohong tapi tidak salah begitu ya. Itu arahnya nanti ya, kekhususan itu yang dibela dalam corak pemikiran ini nanti dalam arah umumnya. Nah, Duns Scotus ini termasuk seorang padri atau seorang imam dari kelompok aliran spiritualitas Fransiskan. Jadi kalau yang Thomas itu Dominikan. Dominikan itu yang lebih mengemukakan akal budi itu tadi ya. Kalau ini tradisi yang lebih soal kehendak ya. Ini di film-film banyak ini. Kalau lihat film-film ada jubah-jubah coklat yang ada cupnya itu, nah itu mereka itu ya. Mungkin yang paling terkenal di sini film The Name of the Rose itu ya. Dan Umberto Eco itu cerita tentang para padri Fransiskan juga ya, yang bergulat juga dengan soal ilmu dan takhayul dan lain sebagainya, yang jubah-jubah coklat itu. Jadi pendiri aliran ini juga bukan seorang intelektual ya, orang dari kampung, orang desa Asisi, yang juga begitu, dia nggak berteologi dulu ya baru mendirikan aliran, tapi dia hidup saja pokoknya begitu ya, hidup miskin, mencintai orang dan lain sebagainya ya. Waktu perang salib pergi ketemu sultan di Mesir ya, memuji-muji alam semesta dan lain sebagainya, sesuatu yang agak di luar pakem umumnya pada waktu itu ya. Waktu perang salib itu kan pemimpin gereja pokoknya menyerukan mengumpulkan pasukan untuk merebut tanah suci dari Sultan siapa itu, Salahuddin ya, waktu zaman itu. Fransiskus tidak setuju ya, dia bilang wah itu bukan cara kita pokoknya ya, sehingga dia tidak mau. Dan kemudian memang terjadi pertumpahan darah yang hebat. Setelah itu dia sendiri pergi tanpa membawa senjata apapun. Itu orang semua nggak bisa mengerti ya, pergi ke Mesir ketemu dengan Sultan itu. Dan itu sampai sekarang, makanya sejarahnya ya, yang di Tanah Suci itu kalau yang Katolik ya sekarang dari Ordo Fransiskan itu sejarahnya sejak dahulu itu, sehingga dia sejak itu dapat izin khusus untuk tinggal. Tapi itulah, dia bukan orang ilmiah sebenarnya. Memang ini para pengikutnya nanti profesor-profesor yang
jadi pusing juga ya, mau merumuskan cara hidupnya dalam sebuah pemikiran tertentu selalu nggak berhasil, sepenuhnya berhasil juga. Tapi juga menarik ya, pimpinan gereja Katolik sekarang Paus itu Yesuit dia itu ya, tapi dia pakai nama Fransiskus Assisi, itu yang dia ambil nama itu ya, mendapat inspirasi dari situ ya, macam-macam alasannya, karena dia pencinta orang miskin, dialog ya, mengunjungi Sultan di Mesir waktu itu, dan juga pencipta lagu-lagu pujian untuk alam semesta ya, yang terkenal untuk itu di dunia barat. Agak aneh itu sebenarnya, tidak biasa katakanlah demikian, yang sangat berpusat pada manusia. Kurang lebih nuansanya itu sekarang agak lain ini ya. Kalau yang kemarin lebih gimana nih, cari hakikatnya apa, prinsip-prinsip dasarnya apa, kodrat manusia itu sebenarnya apa sih, dan lain sebagainya. Ini lebih tertarik untuk bicara tentang kekhasan manusia, keunikan masing-masing kita, kebebasan yang kita miliki, dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih arahnya. Duns Scotus hidupnya kurang lebih di tahun-tahun itu. Juga umurnya pendek dia ini ya, bagus juga ya, sehingga bukunya belum terlalu banyak untuk dipelajari, jadi nggak pusing, tapi juga menimbulkan kesulitan karena ini tulisan dia atau bukan dan sebagainya, itu jadi penelitian ini agak sulit. Tapi ya itu gambarannya seringkali dilukiskan. Lahir di sebuah kampung kecil bernama Duns namanya, maka itu di Skotlandia, dia sebenarnya orang dari Skotlandia, sebuah kampung kecil antara Inggris dengan Skotlandia, berkaitan dengan negeri itu ya, Skotlandia itu. 13 tahun dia sudah diperkenalkan dengan ordo yang disebut ordo Fransiskan itu ya, karena omnya juga begitu ya, maka sudah diperkenalkan masuk ke dalam aliran itulah, tarekat, katakanlah demikian. Kemudian dia bergabung pada 1284 pada usia 18 tahun, sebelum kemudian menerima sakramen tabisan di imamat tahun 1291. Kemudian pendidikannya di Oxford, di Inggris ya, di sana dia mula-mula di sana dulu karirnya waktu mulai belajar. Kemudian dia memberi kursus juga filsafat di Franciscan College di Oxford, mendapat gelar master. Tapi juga semua ya, waktu itu semua nanti arahnya ke Paris pokoknya ya. Harus kalau mau mempunyai puncak karir ilmiah ya, nanti akhirnya orang-orang terbaik akan dikirim ke sana. Tapi mula-mula dia di Oxford belajar teologi. Kemudian seperti saya katakan kemarin, harus buat karya tentang Petrus Lombardus itu ya, tokoh acuan pada waktu itu, harus dia juga membuat. Nah, dia juga memberi kuliah-kuliah filsafat, terutama pemikiran filsafat non-Kristiani, Aristoteles, Ibn Sina, Ibn Rus, serta teolog besar seperti Agustinus. Dia sudah kenal waktu Thomas kan, Aristoteles masih dicurigai ya, dianggap bisa membahayakan iman. Tapi kalau ini sudah lebih bisa terbuka. Nah, dia memberikan kuliah-kuliah sambil kemudian juga belajar masih di Oxford, menjadi guru yang cemerlang di sana ya. Orang-orang terkesan dengan kuliah-kuliahnya. Khususnya juga itu ajaran-ajaran baru yang dia bawa tentang, salah satu lagi itu soal kontingensi. Nanti kita akan bicarakan kontingensi yang cukup radikal pandangan dia itu ya. Semua arahnya melawan kemapanan, katakanlah demikian ya. Tidak bisa hukum-hukum yang pasti itu meragukan, katakanlah demikian. Maka begitu, karena dia termasyhur, tulisan-tulisnya bagus, maka juga kemudian oleh pimpinan ordo tarekat Fransiskan itu dia dikirim ke Paris untuk nanti menjadi profesor di sana. Juga sampai sekarang kalau di Jerman itu masih kelihatan sisanya ya. Di setiap universitas itu ada untuk teologi ada 2 kursi keprofesoran, Lehrstuhl namanya ya. Yang satu itu dulu, karena yang satu Dominikan, yang satu Fransiskan dulu. Sekarang juga masih tersisa dengan model seperti itu. Yang satu menekankan akal budi, yang lain menekankan kehendak ya. Supaya nggak terlalu abstrak, silakan juga ya pikir-pikir ya, dalam kehidupan kita mana sih yang lebih berperan ya, kehendak atau akal budi sebenarnya dalam hidup.
Tentu kita bisa bilang, kiranya dua-duanya ya, tapi campurannya bagaimana? Tetapi waktu dia di Paris, mulai ada konflik waktu itu ya, antara Paus dengan Raja waktu itu ya. Paus Bonifacius VIII dengan Raja Philip keempat, dengan akibat bahwa Paus mengekskomunikasi Raja Philip keempat karena dituduh memakai harta benda gereja untuk membiayai peperangnya melawan Inggris. Lalu para teolog yang di Paris waktu itu disensor, ditawari mau ikut Paus atau mau ikut Raja, mau memihak Paus atau memihak Raja. Kalau memihak Paus ya silahkan angkat kaki dari Paris, kalau memihak Raja ya silahkan boleh terus berkarya di Paris. Maka memang bingung juga para profesor waktu itu. Scotus termasuk seorang yang setia, menyatakan setia pada Paus, sehingga kemudian dia harus pergi dari Paris, diusir oleh Raja dengan sejumlah profesor lain yang tidak mau menandatangani surat bahwa mereka mau lebih mendukung Paus, lebih mendukung Raja. Jadi mereka mengatakan tetap setia, sehingga kemudian harus pergi dari Paris. 80 orang yang termasuk para teolog penentang politik Raja harus angkat kaki dari Paris. Tapi setelah situasi membaik, kembali lagi mereka ke Paris sekitar tahun 1304 untuk melanjutkan studinya di sana. Merekomendasikan Scotus untuk menjadi master di sana, kemudian menjadi doktor juga di Paris, dan akhirnya menduduki kursi profesor dalam bidang teologi di Paris. Memberi kuliah, membimbing disputasi, mengajar logika, memberi kursus filsafat bagi para mahasiswanya. Tahun 1307 dia harus pergi lagi dari Paris. Kali ini bukan karena diusir, tapi diminta untuk mendirikan pusat studi baru di Köln di Jerman. Nggak tahu kenapa ya, kemarin juga kita Thomas juga diminta ke sana ya, ke Köln untuk mendirikan pusat studi baru. Rupanya mau disasar untuk menjadi sebuah pusat studi yang baru selain Paris ya. Scotus juga dikirim ke sana ya untuk mendirikan pusat studi yang baru, mungkin untuk menyaingi Thomas juga di sana. Jadi Fransiskan dan Dominikan itu. Tapi kemudian dia hanya setahun di sana dan meninggal. Jadi tidak terlalu tua. 8 November 1308 dia meninggal, banyak karya belum selesai, ordinatio dan lain sebagainya. Ringkasan hidupnya ada di situ, tulisan Scotia me genuit di nisan kuburannya itu yang ditulis ya, artinya Scotland melahirkan saya, Anglia me succipit, Inggris menerima saya waktu dia mulai belajar ya, Gallia me docuit, Prancis mengajari saya, docer ya, mengajari saya, Kolonia menerima saya kembali karena dia meninggal di sana ya. Jadi itu riwayat hidup singkatnya. Dia lahir di Scotland, kemudian besar di Inggris, kemudian karir intelektualnya ada di Prancis, di Paris, dan kemudian di Jerman, di Köln dia kemudian meninggal. Maka Köln menerima saya, maksudnya begitu ya. Dia mendapat gelar karena ketajaman pemikirannya sebagai doktor subtilis, subtle doktor, karena pemikirannya dianggap sangat detail, katakanlah demikian ya. Maka dia dapat gelar itu. Ya, itu riwayat singkatnya saya kira. Jadi kira-kira umurnya berapa tahun itu? 1266 1308. Hanya 42 tahun ya. Syukur juga ya, kalau 50 nanti banyak sekali tulisannya ya. Tapi dia hanya 42 tahun dan meninggal. Itu juga beberapa karyanya belum selesai, sehingga kemudian dalam penelitian jadi kontroversi. Ini pikiran dia atau beberapa berupa catatan saja dari mahasiswa-mahasiswanya, tapi coba dipilah-pilah. Ya, sekarang kita masuk ke pemikirannya. Saya akan mulai dari sebuah dialog. Ada sebuah film tentang Duns Scotus ini, kira-kira 2 jaman, tapi dialog awalnya itu berbunyi demikian. Teks juga ada, sudah menunjukkan sekali lagi tema-tema khas yang menjadi pemikirannya. Dalam dialog dia dengan murid-muridnya ini ya, untuk sekedar mengantar masuk ke tema-tema. Dalam jiwa manusia, akal budi dan kehendak sesungguhnya bukanlah hal yang sama, tapi ada hubungan antara keduanya, dan secara kronologis pengetahuan mendahului kehendak. Umumnya begitu, ada pengetahuan, ada kehendak.
Menurut asumsi umum yang kini kita ketahui, tiada kehendak tanpa pengetahuan. Ini yang nanti dia sedikit mengkritiknya. Tak akan ada kehendak terhadap sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahuinya. Yang penting harus ada pengetahuan dulu, baru kita menghendakinya. Kalau kita ketahui sesuatu baik, baru kita akan bisa menghendakinya. Namun di sisi lain tidak bisa disangkal bahwa apapun dipengaruhi oleh daya kehendak, bahkan juga kehendak itu sendiri. Louis, salah satu muridnya ya, dalam film itu di bagaimana dia mengajar, kini kita tahu bahwa kehendak berperan penting. Jawablah mana yang lebih menentukan, menghendaki kebaikan atau mengetahui kebaikan? Mana yang lebih penting, menghendaki kebaikan atau mengetahui kebaikan? Kalau suruh pilih ya, kita akan bilang mengetahui dan menghendaki kebaikan. Mungkin begitu ya, tapi begitu dulu posisinya ya. Hanya mengetahui kebaikan belum tentu menjadikan kita baik. Ini arahnya, nanti dia mau bilang bahwa kehendak lebih prioritas. Sebaliknya, bila menghendaki kebaikan, maka ia akan bertindak. Kalau orang disebut menghendaki kebaikan, pasti akan disertai juga dengan sebuah tindakan. Kalau sekedar mengetahui kebaikan, itu belum tentu menjadikan kita baik, belum tentu kita melakukannya. Sebagai tambahan, kehendak menopang kesempurnaan akal budi. Oleh karenanya, kehendak yang jahat membuat semakin parah orang yang pikirannya menyimpang. Jadi lebih buruk membenci Allah daripada tidak mengenal atau tidak memikirkannya. Mendingan mana? Tidak pernah berpikir tentang Allah, tidak kenal tentang Allah, tidak punya pengetahuan tentang Allah, daripada tidak mencintai Allah atau membenci Allah. Membenci Allah ini berarti sudah ada kehendak ya. Kalau tidak tahu saja tidak apa-apa, atau tidak memikirkannya ya, tidak susah-susah berteologi, itu tidak tahu tentang Allah, nggak apa-apa. Yang penting orang rajin berdoa, berbuat baik kepada orang lain, masuk surga nanti ya. Kalau sedikit diekstrimkan ke arah situ. Maka untuk menentukan tingkat keluhuran kehendak kita, tanggung jawab atas tindakan kita berperan besar. Jadi potensi mana yang lebih mulia, kehendak atau akal budi? Scotus bilang kehendak dibandingkan dengan akal budi. Nah, ini sedikit potongan percakapan Scotus dan Monbergia di film itu, untuk sedikit mengintroduksi kurang lebih apa ya, dunia yang dia geluti itu seperti apa ya, pemikiran yang dia geluti untuk memahami manusia lebih dari sudut itu. Nanti kita akan lihat satu persatu. Pertama, kalau tekanannya pada kehendak, maka tadi tema-tema itu nanti ya, kebebasan sangat dianalisa. Bagaimana sih kebebasan itu sebenarnya? Kita itu bebas atau tidak? Kemampuan kebebasan kita itu berada di mana, atau alasannya apa? Kemudian nanti sebuah pandangan yang sangat diperdebatkan tentang voluntarisme. Voluntas itu kehendak ya, sebuah aliran tertentu yang disebut dengan voluntarisme. Itu sedikit mengkritik minggu lalu yang disebut dengan teori hukum kodrat dengan kehendak itu ya. Misalnya kalau teori hukum kodrat kan ya, pada kodratnya manusia tidak boleh berbohong, tidak boleh membunuh, dan itu juga isi misalnya dari ke-10 perintah Allah itu ya. Apa betul itu? Nanti bisa dipertanyakan ya oleh Scotus. Boleh nggak kadang-kadang berbohong demi kebaikan? Misalnya ya, kalau kasus yang sering diangkat itu misalnya juga ketika mendiskusikan teori etika Kant, deontologis dari Kant itu, kalau ada seorang yang baik ya, bersembunyi di rumahmu, dia dikejar-kejar oleh diktator ya, penjahat, lalu dia tanya padamu, tadi apakah orang si A itu bersembunyi di rumahmu? Kalau dia tidak berbohong, pasti akan ditangkap orang ini ya, yang kita andaikan orang yang benar ini ya. Sementara ini apa, diktator yang mengejar dia ini akan membunuh dia ya, terancam hidup orang ini. Boleh nggak pada momen seperti itu saya berbohong kepada si penjahat itu ya? Tidak ada, supaya selamat orang ini ya. Nah itu nanti misalnya ya, konsekuensi-konsekuensi yang ditarik berkaitan dengan itu. Karena di dunia ini semuanya nanti itu berkaitan dengan tema lain, kontingen dunia ini ya.
Selalu ada yang tidak pasti dalam dunia ini ya, yang kita sulit prediksikan. Maka harus hati-hati membuat rumusan-rumusan yang umum itu. Kita lihat satu persatu tentang kebebasan. Tentu saja Thomas juga punya paham tentang kebebasan, tapi bedanya di mana ya? Mungkin kurang lebih begini. Nah, dalam kerangka teologi Thomas, menurut saya kita tidak dapat beri tempat yang wajar terhadap paham kebebasan terhadap yang baik atau terhadap Allah. Maksudnya begini. Kebebasan dalam pandangan Thomas itu demikian. Kenapa kok manusia itu bebas? Bebas bersikap terhadap si A di dunia ini ya, bersikap terhadap si B, bersikap terhadap tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Dalam analisa Thomas, kita itu manusia itu menjadi bebas karena kita punya horizon yang paling jauh tentang Allah, tentang yang tidak terbatas, tentang yang paling baik dan lain sebagainya. Karena itu, karena kita punya horizon yang tentang sesuatu yang melampaui semua di dunia ini, kita menjadi bebas. Kalau di dunia ini kita ketemu dengan apa ya, tawaran yang paling menarik itu apa untuk kita? Sup ikan yang enak sekali begitu ya. Bisa kita bersikap bebas terhadap sup itu ya, yang enak sekali. Kita udah 3 hari nggak makan, dikasih sup ikan itu ya, kemudian ada orang lain di sana yang lebih lapar dari kita, apa masih bisa kita mengambil kebebasan dan memberikan kepada orang lain, atau kita tidak memakannya? Thomas bilang kita selalu bisa terhadap segala sesuatu yang dari dunia ini, kita selalu bisa mengambil jarak dan bersikap lagi, karena kita punya, sejauh kita itu punya horizon tentang Allah yang maha sempurna itu. Artinya dalam rangka sup tadi, mungkin di surga ada sup yang jauh lebih enak. Tetap yang di sini ini hanya enak tapi belum maha. Yang kita jumpa ini baik tetap belum maha baik ya. Katakanlah demikian. Gara-gara itulah kita itu selalu bisa bebas terhadap tawaran apapun yang ada di dunia ini. Kita selalu akan bisa mengatakan oke. Kalaupun saya mengatakan iya, itu juga dengan kebebasan, bukan karena keterpaksaan. Tetapi juga saya selalu bisa mengatakan tidak, semenarik apapun tawaran dari dunia ini. Ditawari hadiah rumah berapapun ya, kalau tetap di situ manusia masih bisa merasa tidak cocok dan menolak juga ya, karena sebuah nilai yang lain. Nilai yang lain itu apa? Akhirnya kalau dirunut, akhirnya adalah Allah itu ya, yang tidak terbatas itu. Karena kita punya dalam pikiran kita, sejauh kita percaya pada Allah, sesuatu yang melebihi segala sesuatu, maka kita selalu bisa bersikap bebas terhadap yang lain, terhadap makanan yang ditawarkan, terhadap teman ya, terhadap tawaran-tawaran lain di dunia ini. Selalu kita bisa mengambil jarak untuk kemudian menentukan, wah ini nggak cocok untuk saya, karena gambaran-gambaran itu Thomas gambarannya begitu. Tetapi terhadap Allah sendiri kita masih bisa bebas atau tidak? Kalau terhadap tawaran teman kita, ayo kita sama-sama pergi ke Papua membangun apa di sana, pabrik di sana ya, Thomas akan bilang kita selalu bisa mengatakan, wah saya itu tidak cocok untuk saya ya, karena saya punya nilai yang lain, misalnya begitu ya, atau tawaran-tawaran yang lain. Dasarnya menurut Thomas karena saya percaya ada sesuatu yang paling tinggi, yaitu Allah itu sendiri. Atau saya bilang setuju juga ya untuk tawaran itu, karena saya menurut yang dikatakan, diperintahkan Tuhan itu sesuai. Maka orientasinya adalah itu, karena dialah yang maha tinggi dan lain sebagainya. Tetapi terhadap Allah sendiri kita bisa bebas enggak ya? Kalau Allah yang memerintahkan kamu untuk pergi, seperti kepada Abraham, tinggalkanlah rumahmu dan pergilah merantau di tempat yang belum jelas. Kalau Allah yang perintahkan dalam kerangka Thomas, sebenarnya kita nggak bisa lagi punya kebebasan. Terhadap Allah kita harus selalu mengatakan iya. Kalau sampai kita mengatakan tidak, itu sebenarnya bukan sebuah tindakan kebebasan.
Tapi karena kita rupanya sedang terperangkap oleh satu hal lain lagi yang lebih menarik, yang itulah yang disebut nanti berhala ya. Karena saya tertarik pada kenyamanan tertentu, karena saya tertarik pada tawaran uang yang diberikan, karena saya tertarik pada tawaran kekuasaan yang diberikan kepada saya, maka saya kemudian menolak apa yang diperintahkan Allah pada saya untuk tidak korupsi misalnya. Tapi penolakan ini menurut Thomas bukan sebuah tindakan bebas, tapi sebenarnya sebuah keterpaksaan karena dia sudah terlanjur terpenjara oleh nilai yang lain ini, oleh harta ini. Dia sudah diperbudak oleh sesuatu yang lain, sehingga dia kemudian memilih mengambil tawaran itu meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan hati nuraninya, misalnya begitu. Dia sudah diperbudak. Jadi kalau orang menolak apa yang dikatakan Allah, tindakan itu bukanlah sebuah tindakan yang dilakukan dengan bebas, tapi sebuah tindakan yang terpaksa atau karena dia tidak sadar sudah diperbudak oleh sesuatu yang lain. Kamu mau tetap beriman, atau kalau tetap beriman maka pangkatmu nggak naik-naik, misalnya begitu ya. Kalau dia mengatakan ya sudahlah, demi pangkat itu saya tinggalkan iman saya. Nah, dalam perspektif Thomas, tindakan ini bukan tindakan kebebasan, tapi karena dia sudah diperbudak oleh kekuasaan itu. Nah, Scotus mengatakan tidak begitu. Karena Thomas prinsipnya adalah kehendak manusia itu omne quod movetur ab alio movetur. Tindakan kita itu selalu movetur, digerakkan oleh sesuatu yang lain dari luar ya. Ada tawaran dari luar itu yang menggerakkan kita mengikuti tawaran itu. Tawaran kekuasaan, tawaran pangkat, tawaran uang yang kita anggap menarik, lalu kehendak kita itu omne quod, omne itu setiap ya, movetur, digerakkan oleh sesuatu di luar diri kita. Jadi perilaku kita itu sebenarnya digerakkan oleh sesuatu yang di luar diri kita. Tujuannya kita ingin kaya, kita ingin bahagia, kita ingin punya rumah tangga yang baik. Itulah yang menggerakkan tindakan-tindakan saya. Segala sesuatu digerakkan oleh yang lain, katakanlah oleh kebaikan secara umum gitu ya. Nah, manusia selalu hendak melakukan yang baik. Objek formal terjauh tindakan manusia selalu adalah kebaikan. Tidak bisa tidak, ia selalu menghendaki kebaikan. Manusia itu sebenarnya itu digerakkan oleh hal-hal baik yang di luar dirinya. Sadar atau tidak, sebenarnya itulah yang dia cari ya. Dalam berbagai macam bentuknya sebenarnya manusia merindukan itu, ingin melakukan itu. Nah, ini misalnya, ia bisa nampak bebas dalam tindakan konkret untuk mencuri misalnya. Tapi sebenarnya tujuan terakhir adalah menghendaki kebaikan. Ia tidak dapat dengan bebas menolak kebaikan. Jadi kalau orang mencuri, itu dia lakukan dengan bebas atau tidak sebenarnya ya? Kalau dalam perspektif Thomas tidak sebenarnya ya. Dia sedang dijerat atau diperbudak oleh sesuatu yang lain. Tindakan mencuri itu bukan sebuah tindakan bebas sebenarnya. Karena sebenarnya orang itu, menurut Thomas lagi, teori hukum adat, pada intinya mencari kebaikan. Kalau sampai dalam tindakannya dia tidak melakukan kebaikan, kalau dalam hidupnya sampai dia menipu ya, atau mencuri, itu atau karena dia tidak tahu, tidak sadar ya akan tindakannya itu, atau karena dia diperbudak oleh sesuatu yang lain yang tidak sesuai dengan hakikatnya, maka menurut Thomas itu bukan sebuah tindakan bebas. Sederhananya nanti perbandingannya Scotus akan bilang itu tindakan bebas. Bisa orang memilih kejahatan dengan bebas. Silakan periksa sendiri ya, benar siapa ini ya. Kalau kita berbohong itu sebuah tindakan bebas atau tidak ya? Di sana perdebatannya itu ya. Nanti kalau kita mengatakan saya menolak Allah, itu sebuah tindakan bebas atau tidak? Dalam perspektif Thomas, tidak. Kalau sampai saya mengatakan saya tidak percaya pada, tidak mau melakukan perintah Allah, maka tindakan itu sebenarnya tindakan yang
terpaksa, tidak bebas, karena dia diperbudak oleh hal-hal lain yang lebih menarik. Kalau Scotus nanti dia mengatakan bisa. Orang bisa dengan bebas mengatakan saya tidak mau ikut perintah Tuhan. Orang bisa dengan bebas mengatakan saya tidak mau percaya pada Tuhan. Kira-kira benar siapa ya? Kalau dalam rangka sikap terhadap orang ateis, mungkin Scotus lebih bisa menghargai ya. Kalau sampai orang mengatakan saya memilih untuk tidak percaya pada Tuhan, kalau Thomas akan bilang, itu kamu sedang terjerat oleh sesuatu yang lainnya, diperbudak oleh sesuatu yang lain dalam hati. Mungkinnya dia nggak bilang sih ya, sehingga tindakan sebenarnya bukan tindakan bebas ya, karena tidak mungkin menolak Allah menurut Thomas. Semua orang sebenarnya merindukan kebaikan. Kebaikan tertinggi adalah Allah. Kalau sampai orang menolak Allah, itu aneh, bertentangan dengan kodrat manusianya sendiri ya. Maka Thomas akan bilang, ya itu tanda dia sedang diperbudak, tanda dia sebelum sadar ya, dan lain sebagainya. Itu kalau mungkin ditarik katakanlah konsekuensi. Dalam perspektif Scotus masih mungkin dia akan bilang, ya itu okelah, itu pilihan bebasmu. Kalau kamu sampai mengatakan tidak mau percaya kepada Allah. Itu kurang lebih pembedaan pembedaan sikap, katakanlah posisi antara, nanti ditarik ke sana ya, karena Thomas sangat menekankan akal budi, Scotus sangat memberi tempat pada kehendak. Kalau kebaikan itu akhirnya tidak lain daripada Allah itu sendiri, maka harus dikatakan bahwa manusia pada dasarnya menghendaki mencari Allah. Allah adalah horizon terjauh dari berbagai tindakan manusia. Jadi ini Thomas ya. Sebenarnya kalau kita melihat tindak laku, segala upaya yang kita lakukan sebenarnya digerakkan oleh itu. Sadar atau tidak ya, sebenarnya dalam tindakan-tindakan kecil kita, kerinduan kita yang terjauh sebenarnya adalah kebaikan itu sendiri. Yang tidak lain itu adalah Allah itu. Saya belajar, saya bekerja, kan nggak pernah puas nanti ya, mengumpulkan harta, mencari macam-macam hal, tidak akan pernah terpuaskan. Sebenarnya itu cara-cara saja, bentuk-bentuk sederhana dari pencarian akan Allah itu. Kalau dalam saat-saat seperti itu saya sempat berbohong, mencuri, nah itu saya sebenarnya sedang terjerat oleh sesuatu yang lain. Itu saya lakukan tanpa persetujuan dari diri saya. Saya sebenarnya tidak ingin mencuri itu. Mungkin ungkapan sederhananya begitu. Saya tidak ingin berbohong sebenarnya ya. Karena selalu yang saya inginkan sebenarnya adalah kebaikan. Dalam perspektif Thomas begitu. Sang ada yang melampaui segala realitas dunia, maka manusia yang memiliki Allah sebagai horizon mampu bersikap bebas terhadap objek lain. Kalau Thomas bilang karena saya pada Allah, kita bisa bersikap bebas terhadap yang lain-lain yang terbatas ini ya. Tapi terhadap Allah sendiri sebenarnya kita nggak bisa bebas. Kita hanya bisa bilang iya sebenarnya kepada dengan bebas ya. Kalau sampai kita menolak Allah, pasti itu bukan kebebasan. Itu kita sedang tertipu, atau sedang terlena, atau sedang dikasih obat bius, atau sedang dikasih narkoba, sehingga tanpa sadar kita bilang kita menolak. Terhadap Allah sebagai horizon, manusia hanya bisa mengatakan dia tidak bebas, dia tidak dapat mengambil sikap terhadap hal tersebut. Kalau nampak bahwa yang menolak Allah, maka hanya dapat dijelaskan sebagai kontradiksi dalam diri manusia itu sendiri, dalam kebebasan itu sendiri. Atau seperti yang tadi katakan ya, kalau sampai orang menolak Allah, itu berarti dia sedang berkontradiksi dengan hakikat dirinya sendiri. Sekali lagi kalau dalam debat ateisme, lalu memang ini sulit memberi tempat pada orang ateis dalam arti memberi penghargaan pada pilihannya ya. Lalu kalau dengan paradigma ini ketemu ada orang yang menolak Allah, lalu kita akan bilang atau dia belum cukup pengetahuan atau dia sedang diperbudak oleh sesuatu yang lain. Jadi agak negatif penilaiannya ya. Nah, Scotus berpandangan lain. Menurut dia tidak memadai memahami gerak kehendak bebas manusia melulu hanya dari sudut tujuan. Ada kebaikan dan ada kita yang mengejar itu.
Horizon keterangan manusia pada yang ada itu sendiri. Scotus menolak aksioma di balik pandangan Thomas tadi, omne quod movetur ab alio movetur. Segala sesuatu digerakkan oleh alio itu yang lain. Jadi perilaku-perilaku kita itu selalu digerakkan oleh yang di luar diri kita ya, kebaikan tadi akhirnya ya, cita-cita hidup kita, itulah yang menggerakkan sebenarnya seluruh tindak perilaku kita. Scotus bilang tidak sepenuhnya itu. Dia mau menekankan dimensi tadi, kemampuan kehendak yang punya ruang untuk menolak, katakanlah demikian ya, nanti itu yang dia mau beri tempat. Scotus menolak pandangan bahwa tujuanlah yang semata-mata merupakan penyebab dari tindakan manusia ya, sambil sekali lagi silahkan periksa ya. Kenapa kita belajar kesalehara, kenapa kita bekerja ini dan itu, yang menggerakkan kita untuk itu apa sebenarnya? Apakah itu melulu sesuatu yang ada di luar diri kita? Maksudnya tujuannya, cita-cita dan lain sebagainya, atau ada faktor lain yang juga ada dalam diri kita sendiri yang dia sebut dengan kehendak itu. Demikian pula intelektus, akal budi ya, semata yang merupakan kausa dari kehendak manusia. Scotus menunjuk pada kehendak manusia itu sendiri ya. Jadi yang menggerakkan manusia bukan hanya intelektus, bukan hanya akal budi, tapi kehendak. Dengan tadi mengetahui sesuatu yang baik belum tentu membuat kita melakukannya. Tidak sama, mengetahui yang baik dengan menghendaki yang baik itu tidak otomatis sama. Belum tentu ya, mengetahui sesuatu dia ingin beri sekali lagi ruang pada kehendak itu. Kalau kehendak sebaliknya tanpa pengetahuan bagaimana ya? Buta ya, jadi bisa salah-salah, nabrak-nabrak. Saya bermaksud baik, tapi karena nggak tahu ya nabrak terus ya. Ya udah minta maaf lagi ya, cari lagi dan lain sebagainya, nabrak lagi, tapi nggak bermaksud buruk. Tapi karena bodoh ya bagaimana lagi ya? Artinya ekstrimnya kan begitu nanti ya. Kalau mau marah pada orang bodoh itu kan kadang-kadang susah ya. Dia bilang dia bermaksud baik, tapi karena pengetahuannya minim sekali, ya mengulang-ulang terus kesalahan-kesalahan itu ya. Jadi kemudian, tapi mau menghukum juga, wah ini orang bukan karena dia sadar juga ya, bukan karena dia tahu ya, tetapi karena pengennya itu baik terus, tetapi karena pengetahuan terbatas juga malah bisa keliru juga ya, kalau ekstrim sebaliknya, katakanlah demikian. Scotus kadang-kadang dituduh begitu nah, tapi dia membela, dia sebenarnya saya tidak begitu, tidak ekstrim kehendak. Akal budi itu juga penting, tapi hanya memberi informasi, tidak menentukan juga. Bukan intelektus semata ya, itu yang menentukan, merupakan penyebab dari kehendak manusia. Yang menggerakkan manusia itu bukan pengetahuan saja, itu yang mau dikatakan, tapi perlu kehendak. Pada kehendak manusia tersendiri terdapat kemampuan dan dinamika asali untuk bergerak, untuk mengambil keputusan secara bebas. Bahaya voluntaristis, nah itu nanti kita pelajari. Voluntarisme ekstrim itu yang tadi mungkin ya, jadi mengabaikan pengetahuan tapi kehendak yang buta itu, di mana kebebasan dimengerti sebagai kesewenangan tanpa arah di diri Scotus yang tetap beri tempat pada peran intelektus. Scotus tidak 100% lalu mengabaikan pentingnya juga akal budi, tapi juga tidak memutlakkan. Itu yang mau dia katakan, akal budi tetap penting, tapi tidak 100% menentukan tindakan dan perilaku kita. Masih ada yang disebut kehendak tadi itu. Intelektus tidak memainkan peran sebagai kausa totalis, penyebab total atas kehendak. Intelektus lebih berperan dalam menunjukkan berbagai kemungkinan ya. Pengetahuan itu perannya menunjukkan sejumlah kemungkinan rasional tindakan yang dapat dipilih untuk dilaksanakannya. Nah itu dia mencegah diri dari bahaya voluntarisme ekstrim. Jadi akal budi penting juga, tapi tugasnya itu menyajikan hal-hal ya yang patut dipilih, katakanlah demikian. Untuk kemudian memilih itu kemudian adalah wewenang dari kehendak. Kehendaklah sendiri dengan kemampuan dan dinamika asali yang melekat padanya, yang kemudian bergerak dengan bebas untuk mewujudkan tindakan. Jadi
Kebebasan di sini tidak lagi dipikirkan hanya sebagai kebebasan untuk bertindak, berbuat baik, melainkan sebagai kemampuan untuk menentukan diri sendiri dan sekaligus untuk bersikap terhadap segala yang mungkin, juga terhadap perbedaan antara yang baik dan yang jahat tadi. Jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan sekali lagi ya. Kebebasan di sini lebih, tanda kutip, lebih radikal. Kalau Thomas tadi kebebasan berbuat buruk sebenarnya tidak ada. Kalau kita berbuat buruk sebenarnya kita sedang tidak bebas. Kalau Thomas begitu. Kalau Scotus bilang bisa. Kita bisa dengan kebebasan kita memilih sesuatu yang buruk. Manusia. Tentu kita bisa bertanya pada Scotus, kalau kenapa dia kok mau memilih yang buruk dengan bebas? Apa yang menggerakkan itu kalau demikiannya? Apa manusia itu kok bisa begitu? Karena demikiannya nanti perdebatannya untuk Scotus adalah di situ. Maka juga soal tadi bersikap terhadap Allah tadi bisa. Kalau orang sampai memutuskan untuk tidak mau percaya pada Allah, Scotus akan bisa bilang bahwa itu bisa dilakukan orang dengan bebas. Kalau Thomas bilang tidak. Sebenarnya orang ketika menolak Allah, dia sedang tidak bebas. Karena tidak tahu, atau karena sedang terjerat oleh sesuatu yang lain yang lebih menarik. Tinggal diajari aja, lama-lama dia akan menyesal dan akan mengatakan dia pada Allah, begitu ya. Kalau paradigma Thomas begitu nanti ya. Kalau Scotus lebih menunjuk, ya bisa itu orang ya dengan sadar dan dengan bebas mengatakan saya tidak mau mengikuti perintah-perintah dari Tuhan. Itu satu topik. Jadi mudah-mudahan sudah sedikit merasakannya, ini agak lain sedikit ini. Jadi di abad pertengahan itu juga nggak seragam saja ya. Yang mencoba memang betul-betul yang kita sudah lihat kemarin, mencocokkan akal budi dengan apa yang disampaikan oleh Wahyu, yang membuat sistem supaya cocok. Ini ada juga arus yang lainnya yang lebih menekankan pada kebebasan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu adalah apa debat yang disebut dengan voluntarisme. Voluntas itu artinya kehendak itu. Scotus dan nanti lebih ekstrim lagi yang di bagian terakhir saya singgung sedikit tentang Ockham, William Ockham, itu yang lebih ekstrim lagi ya. Itu biasanya ditaruh dalam arus pemikiran yang disebut voluntarisme. Pandangan yang tadi memprioritaskan kehendak dibandingkan dengan akal budi. Posisi Thomas yang memberi prioritas pada akal budi daripada kehendak biasanya disebut posisi intelektualis, sesuai dengan prioritas akal budi ya. Atau juga posisi para Dominikan, karena Thomas itu adalah termasuk dalam aliran spiritualitas yang disebut Dominikan, karena didirikan oleh San Dominikus. Thomas ke sana ya. Sebaliknya posisi Don Scotus yang beri prioritas pada kehendak biasanya disebut posisi voluntaris. Juga lebih dekat ke Agustinus atau posisi Fransiskan, karena pendirinya itu ya Fransiskus dari Assisi itu. Voluntarisme jadi sebaliknya intelektualisme. Posisi voluntaris menekankan peran kehendak dan kebebasan kita dalam relasi dengan dunia. Posisi intelektualistik memberi tekanan pada peran akal budi dan pengetahuan teoritis. Nah, ini saya kira sudah diulang-ulang tadi. Apakah yang dominan dalam diri Allah itu sebenarnya? Kehendak atau akal budi? Apakah di balik penciptaan ini akal budi yang berperan penting? Apakah ciptaan Allah paling baik dijelaskan dengan mengacu pada akal budi, atau ciptaan dijelaskan dengan mengacu pada kehendak Allah? Pertanyaan-pertanyaan begitu. Manakah yang lebih dominan dalam menentukan isi dan ciri mengikat dari hukum ilahi? Mana yang dominan dalam menentukan hukum-hukum manusia, akal budi atau kehendak? Yang menentukan sesuatu itu baik atau buruk, itu kehendak atau akal budi? Pertanyaan-pertanyaan nanti ke arah itu ya. Tentang iman misalnya, apa itu beriman? Apakah iman berarti persetujuan akan kebenaran intelektual tertentu? Atau beriman itu lebih merupakan tindakan kehendak tertinggi, yaitu kasih,
bukan yang itu, yaitu kasih sebagai tanggapan akan sang kebaikan itu sendiri, yaitu Allah. Apa itu? Beriman itu sebenarnya apa? Apakah beriman itu berarti saya sedang menyetujui sebuah teori tertentu, pandangan tertentu, atau sebuah ungkapan kehendak yang tertinggi, yaitu cinta kasih, tanggapan terhadap pengalaman dikasihi oleh Allah, misalnya begitu. Kita yang mempelajari Thomas dan Scotus nanti akan bilang, ya dua-duanya lah ya. Ada unsur pengetahuannya, ada unsur kehendaknya ya. Tapi mungkin debatnya adalah dalam pengalaman eksistensial kita sebenarnya mana yang lebih dominan biasanya ya. Mereka membela primat kehendak cenderung menjadi voluntaris juga dalam bidang moral. Kalau dalam segi moral ya, kehendak yang penting kehendak baik. Dan menjadi nominalisme dalam hal metafisika, dan saya jelaskan sedikit. Nominalisme itu membela hal-hal yang konkret tadi ya. Kalau kita sudah bicara tentang, kalau lihat si A, si B, si C, dan D, kemudian kita mengatakan, manusia itu seperti ini. Kalau yang Scotus akan ya itu nomen saja, hanya nama saja ya. Realitasnya tidak ada ya, kemanusiaan itu ya. Yang ada hanya masing-masing ini. Kodrat manusia itu tidak real. Hakikat manusia itu adalah ini. Nggak ada anunya. Itu kan kesimpulan yang diambil dari macam-macam itu kemudian diberi nama. Nomen itu artinya nama. Maka disebut nominalisme. Dan cenderung beri tekan pada iman sebagai tindakan kehendak pada akal budi. Jadi segi moralnya itu voluntaristik. Dari segi metafisikanya nanti nominalisme alirannya ya. Karena membela yang konkret, yang real itu hanya itu. Yang abstrak itu hanya nama. Kita beri nama Indonesia, kita beri nama manusia. Realnya tidak ada manusia itu ya. Manusia pada umumnya itu tidak ada. Mau digabung-gabung bagaimana itu nanti ya. Yang ada adalah yang konkret, yang real adalah yang konkret. Yang umum itu hanya nomen saja, nama saja. Sebaliknya mereka memberitakan pada akal budi, cenderung menempatkan akal budi sebagai yang menentukan dalam moralitas, cenderung menjadi realis dalam hal metafisika, bahwa memang real itu ya, manusia itu, dan cenderung menekankan aspek intelektual dalam tindakan iman. Perbedaan pandangan antara intelektualisme dan voluntarisme berkaitan dengan pandangan masing-masing tentang akal budi dan kehendak itu sendiri. Ini sedikit lebih detail yang mungkin secara antropologi manusia sekarang agak sulit, tapi untuk mengerti perbedaan. Thomas berpandangan bahwa akal budi berbeda secara real dari kehendaknya. Kehendak dan akal budi manusia merupakan bagian yang berbeda dari jiwa manusia. Itu antropologi abad pertengahannya begitu kalau Thomas. Manusia punya jiwa. Dalam jiwa itu ada bagian yang disebut akal budi, ada bagian yang disebut kehendak. Dua hal yang berbeda. Lalu nanti mana yang lebih penting? Scotus mengajarkan bahwa perbedaan antara akal budi dan kehendak tidak melulu real maupun intelektual, melainkan juga berciri formal tapi sekaligus juga real. Ada kesamaannya, tetapi juga ada nuansa perbedaannya. Nanti kita lihat contohnya ya. Dari sudut metafisika sekali, voluntarisme adalah teori yang berpandangan bahwa Allah atau hakikat terakhir realitas harus dimengerti sebagai kehendak. Juga hakikat tertinggi itu harus dimengerti sebagai kehendak. Pentingnya konsep kehendak ilahi dan kebebasan manusia. Dalam bentuk yang radikal nanti ada tokoh yang namanya William Ockham itu. Nanti kita lihat sebentar atau sedikit. Nah kalau Scotus sendiri lebih nanti akan disebut sebagai penganut voluntarisme yang moderat. Tadi karena dia tetap masih beri peran pada akal budi tapi juga kehendak, maka dia voluntarisme tapi moderat, tidak ekstrim. Maksudnya apa itu nanti ya? Nah mungkin dalam rangka memahami posisi Scotus perlu membedakan antara ini. Dalam diri manusia ada yang disebut free will, kehendak bebas. Itu berkaitan dengan affectio justitiae, kerinduan akan keadilan atau kebenaran. Nanti saya beri contoh. Yang berbeda dari natural will, kehendak alami dalam diri manusia. Dia bedakan kehendak, masih dibedakan jadi dua. Kehendak natural, kehendak alami, kehendak untuk makan, ya, minum dan lain sebagainya. Itu natural will.
Dibedakan dari yang sungguh-sungguh disebut free will, kehendak yang bebas. Natural will itu berkaitan affectio communis, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan diri manusia sendiri, yang melekat pada diri sendiri. Itu disebut natural will. Sedangkan free will itu yang melampaui itu nanti ya, kehendak akan keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya sungguh-sungguh bebas, kehendak itu yang free will itu. Natural will itu tadi tuh, kehendak untuk makan kalau lapar, untuk minum ya, kalau mati takut, dan lain sebagainya. Kita mengenal adanya perintah atau keinginan atau kehendak yang natural, yang terhadapnya kita sebenarnya tidak memiliki kebebasan. Ada kehendak-kehendak tertentu yang membuat kita tidak bebas. Desakan untuk makan karena lapar, sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Dari segi natural will itu sendiri ya, nanti bisa sih, karena manusia masih punya free itu. Demi sesuatu yang lain masih bisa. Rasa takut yang menuju pada kehendak natural untuk menghindari kematian, itu juga bersifat determinatif. Orang pada dasarnya sebenarnya takut pada kematian dari segi natural will itu. Tapi ada nggak orang yang menyongsong kematian dengan gembira? Rupanya ada. Nanti dia akan bilang itu nanti karena free will itu ya. Seperti Ahok pernah diwawancarai ya di TV, dia bilang mati bagiku adalah keuntungan. Kok bisa mati adalah keuntungan ya? Itu bukan natural will itu pasti, kalau dalam kerangka dari Scotus ini ya, itu adalah dimensi free will. Kok bisa orang mengatakan itu? Nah, di lain pihak ini yang dia sangat tekankan Scotus ini. Kita itu punya will yang cirinya natural tadi ya, makan, minum. Nah, ada sesuatu dalam diri kita yang buat kita mampu mengatasi kehendak natural tadi. Itulah yang dimaksud Scotus sebagai kehendak bebas atau free will. Kehendak natural bukanlah kehendak dalam arti ketat, karena istilah natural secara efektif mengisi makna kehendak itu sendiri. Sebenarnya natural will itu apakah masih sungguh-sungguh sebuah kehendak atau lebih sebuah kebutuhan sebenarnya ya, yang melekat pada diri kita sendiri. Bisa nggak kita sangkal itu? Scotus bilang bisa, karena dalam diri kita ada sebenarnya yang disebut free will itu. Kita bisa menolak itu, kita bisa ketakutan, kematian itu menakutkan. Tapi karena kita punya free will, kita bisa bersikap lain terhadap kematian itu. Misalnya, kehendak natural mengandung kecenderungan natural yang terarah pada keuntungan sendiri ya, pada kelangsungan hidup sendiri. Itu dimensi natural yang kita semua miliki ya. Kita ingin hidup, kita tidak ingin menderita ya, kita ingin makanan cukup, kita ingin teman yang baik, dan lain semuanya ya. Itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita ingin nyaman ya, punya tidur yang cukup, dan lain sebagainya. Kehendak barulah sungguh-sungguh disebut bebas sejauh ia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kecenderungan alami itu. Kehendak bebas manusia mampu mengatasi kehendak natural. Free will bisa mengatasi natural will. Itu yang dibela oleh Scotus. Manusia itu punya itu. Dia punya natural will untuk tidur karena sudah seharian bekerja 15 jam dan lelah sekali. Diketok tamunya yang tetangga yang ayahnya menderita sakit keras dan minta diantar ke rumah sakit, bisa nggak dia bangun dan merelakan tidurnya itu? Scotus bilang bisa, karena kita punya free will itu sebenarnya. Bisa juga menolak, tapi ada kemungkinan untuk mengatakan itu, untuk kemudian menyangkal itu, katakanlah dalam bentuk yang ekstrim, bahkan kehidupan itu sendiri. Mungkin contoh yang menarik pernah diberikan oleh Immanuel Kant ya, untuk menguji apakah kita punya kebebasan atau tidak ya. Dia kasih contoh yang ekstrim ya. Ada seorang A dipaksa memberi kesaksian palsu oleh si B tentang si C ya. Kalau dia mau memberi kesaksian palsu, maka si C nanti akan dibunuh. Kalau dia menolak memberi kesaksian palsu, dia sendiri yang akan dibunuh. Yang maksa si B ini. B memaksa A untuk memberi kesaksian palsu tentang C. Kalau dia beri kesaksian palsu itu, maka C pasti akan dibunuh.
Kalau dia menolak memberi kesaksian palsu, dia sendiri yang akan dibunuh. Kira-kira kalau kalian adalah si A itu akan memilih tindakan mana? Kalau saya beri kesaksian palsu, dia pasti dibunuh. Kalau saya tidak beri kesaksian, saya menolak beri kesaksian palsu, sayalah yang akan dibunuh. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Kan bilang apa kira? Kan pintar sekali, dia bisa mengelak pertanyaan itu ya. Apakah si A itu akan memilih A atau B, saya tidak tahu. Tapi bahwa kemungkinan itu ada, saya bisa yakin 100%. Sebagai yang dipikirkan. Itulah tanda kebebasan kita, kalau kan begitu ya. Sebagai kemungkinan itu muncul dalam kepala kita, menurut kan. Apakah kita kemudian pilih yang ini atau itu soal lain nanti. Bisa jadi dia sudah memikirkan kemungkinan itu, bilang, wah, saya baru 20 tahun, bagaimana masa saya dibunuh seperti itu? Ya sudahlah, saya beri kesaksian palsu, dia nanti yang dibunuh. Atau dia mengatakan, sejak kecil saya diajari untuk jujur dan tidak mau beri kesaksian palsu, dan meskipun resikonya saya dibunuh, saya akan mengatakan yang benar dan tidak bersaksi palsu. Kan sendiri kalau apakah saya akan melakukan itu atau tidak, saya nggak bisa pastikan. Yang saya pastikan, coba periksa masing-masing dari pengalaman kita, kemungkinan itu muncul di kepala kita dan pikiran kita. Itulah kebebasan kita, dia bilang ya. Bahkan dalam rangka sesuatu yang begitu mengancam hidup kita, manusia punya kebebasannya. Dan itu saya kira dibuktikan dalam sejarah ya. Ada orang-orang yang kemudian meskipun demikian bersedia memilih untuk mati ya, meskipun dia tidak bersalah dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan free will, itu yang mau dibela mati-matian oleh Scotus. Kehendak bebas manusia mampu mengatasi kehendak yang natural itu. Manusia misalnya dapat berkata karena alasan tertentu untuk tetap berpuasa, meskipun natural will-nya pengen makan ya. Natural will-nya bilang saya lapar nih. Tapi bisa juga karena pertimbangan tertentu dia berpuasa. Atau kehendak bebas manusia dapat membuatnya mampu mengatasi kehendak natural sehingga tidak takut pada kematian. Menurut Scotus, kehendak bebas inilah yang memiliki primat atas akal budi. Jadi bukan natural will-nya itu ya, tetapi free will itu ada dalam diri kita. Kita punya itu. Dari mana itu? Itu misterinya. Tapi itu ada, kata Scotus ya. Atau seperti kan tunjukkan tadi dalam kenyataan bahwa paling tidak kita masih memikirkan ada kemungkinan itu. Berarti kita sebenarnya punya kemungkinan untuk bersikap. Menurut intelektualisme murni, kehendak dalam diri sendiri bersifat buta dan membutuhkan penilaian akal budi dalam bertindak. Akal budi memberikan pada kehendak sebuah objek, rencana tindakan, dan kehendak akan mewujudkan hal tersebut jadi kenyataan. Kalau intelektualisme bayangkannya begitu. Akal budi akan menyajikan kepada kehendak hal-hal yang perlu dilakukan, dan kehendak akan tanda kutip otomatis melaksanakannya. Karena itu data dari akal budi yang tidak bisa ditolak lagi oleh kehendak. Kalau aliran itu adalah intelektualisme itu. Kalau diterapkan dalam pedagogi, maka yang penting pengetahuan ya. Kasih pengetahuan sebanyak-banyaknya, akan baik orang itu ya. Asal pengetahuannya benar, pasti orang akan menjadi baik. Kalau yang voluntarisme mengatakan tidak cukup ya memberi pengetahuan yang banyak dan benar itu. Perlu ada latihan-latihan untuk membina kehendak itu. Menghendaki secara buta sama artinya dengan tidak menghendaki apapun. Jadi kehendak buta bukan salah satu bentuk menghendaki sesuatu. Scotus mengkritik intelektualisme seperti itu karena mengabaikan unsur kebebasan dan kehendak itu. Di samping itu, ini kritik Scotus, sebenarnya akal budi itu tidak bebas kalau menurut Scotus. Karena apa? Ia terarah pada kebenaran kalau akal budi itu ya, dan tidak dapat membuat atau menciptakan kebenaran. Kebenaran itu hanya bisa diikuti terus oleh akal budi. Karena itu bila ada sesuatu yang namanya kebebasan, maka ia harus ditemukan dalam kehendak, bukan akal budi. Tapi jika kehendak diatur dan ditentukan akal budi, berarti kehendak bebas itu lenyap.
Akal budi dalam arti tertentu tidak bebas dia, karena dia terikat pada kebenaran. Kan yang dia cari adalah selalu kebenaran itu. Masa akal budi mencari kesalahan? Kerja akal budi selalu mencari kebenaran dalam bidang apapun. Voluntarisme murni atau ekstrim tapi juga ditolak oleh Scotus, ya, menegaskan bahwa kehendak bertindak bebas dalam arti tidak menggubris apa yang disampaikan akal budi, itu juga tidak betul, ya. Kebebasan adalah sesuatu yang bersifat otonom, bukan bahkan dari tuntutan akal budi sendiri. Ini yang ditolak. Tetap memerlukan data dari akal budi kalau Scotus, ya, tetapi tetap akal budi itu masih bisa mengambil sikap lagi terhadap data yang diberikan oleh akal budi itu, kehendak itu, ya. Jadi akal budi itu tidak mendeterminasi kehendak. Akal budi menyajikan itu, ya, ada yang mengancam, ada kesaksian palsu dan lain sebagainya, tapi manusia masih punya kebebasan. Apa yang disampaikan akal budi berpengaruh pada kehendak, tapi tidak lebih dari itu. Yang disampaikan akal budi tidak bersifat memaksa kehendak. Kalau kita menerima bahwa kehendak itu bisa bebas, berarti yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan yang berbeda atau sebaliknya, ya, dari pengetahuan yang diberikan itu. Dengan akal budi kita menangkap nilai dari sesuatu, tetapi berkat kehendaklah nilai sesuatu terhubung dengan pribadi kita, ya. Yang menghubungkan nilai itu dengan pribadi kita itu bukan akal budi tapi kehendak. Kehendak itu menangkap nilai dari sesuatu, tapi kehendaklah yang buatnya berhubungan dengan kita secara pribadi. Kehendaklah yang menerima apa yang ditawarkan akal budi dan mengikatkan diri padanya. Akal budi tidak memaksa kehendak, melainkan menawarkan kemungkinan pilihan bagi kehendak. Tugas akal budi menawarkan pilihan, tapi kemudian kehendaklah, ya. Contoh terkenal yang diambil Scotus dari kitab suci, ya, itu tentang seorang pemuda kaya yang mencari makna kehidupannya. Dia tanya pada Yesus, apa yang harus saya buat? Lalu Yesus mengatakan, perintah-perintah Allah itu saya sudah lakukan itu semua. Jadi dia tahu dan melakukannya, ya. Sampai perintah yang terakhir adalah, kalau begitu jualah segala harta milikmu, berikan pada orang miskin dan ikutilah aku. Kita tahu dari cerita dalam Injil itu, kitab suci, pemuda itu kemudian tidak mengikuti Yesus, ya, meninggalkan. Itu dipakai oleh Scotus memberi contoh, orang ini mengerti apa yang diminta Yesus, tapi tidak mengikutinya. Jadi akal budi itu tidak mendeterminasi kehendak. Dia tahu, ya, yang diperintahkan Tuhan itu, tetapi kemudian dia tidak mau melakukannya. Itu perspektif Scotus akan begitu, ya. Kalau mau mencapai kesempurnaan, jualah harta milikmu dan ikutilah aku. Pemuda itu dengan sedih hati kemudian tidak jadi ikut. Kalau perspektif Thomas akan bilang apa? Dia belum ngerti aja itu perintah Tuhan itu, ya. Bahwa perintah itu sebenarnya membawa dia ke keselamatan, begitu, ya. Kalau perspektif Thomas nanti akan begitu, bukannya kehendaknya lemah, hanya dia belum tahu aja. Kalau dia pikir baik-baik lagi, mungkin dia akan kemudian, oh, sebenarnya yang dia sampaikan itu baik, ya. Scotus bilang tidak, dia ngerti, tapi dia tidak punya kehendak yang cukup untuk melakukan itu. Siapa yang benar, ya? Atau, ya, dia sedikit mengerti, kehendaknya juga lemah mungkin, ya, begitu, ya. Jadi dua-duanya sudah pengetahuannya kurang, kehendaknya juga kurang, ya. Jadi sudah pergi. Bahaya dari voluntarisme adalah dalam etika dia mengancam, kalau ekstrimnya ciri rasional dari moral. Moral menuju pada kehendak yang diwahyukan secara ilahi yang tidak perlu memiliki dasar dalam akal budi. Hukum moral bersifat relatif terhadap kehendak yang menghasilkannya, ya. Jadi itu bahayanya kalau terlalu ekstrim, nanti menjadi relatif. Nanti saya beri contoh misalnya, ya. Tindakan baik atau buruk kalau dalam konteks abad pertengahan, lalu ya sudah, kalau Allah bilang baik atau buruk, ya itulah baik atau buruk. Kalau
Kalau Thomas kan mencari padanannya ke dalam hukum kodrat ya. Kalau Allah memerintahkan kamu jangan berbohong, Thomas upaya menunjukkan bahwa manusia itu juga pada hakikatnya tidak ingin berbohong. Dia carikan padanannya pada kodrat manusia, lalu menyelidiki filsafat manusia, bahwa manusia menunjukkan bahwa manusia itu dari kodratnya memang juga begitu, sehingga cocok perintah itu. Kalau voluntarisme tekanannya lebih, itu bukan soal kodrat manusia atau tidak, karena kalau Allah bilang baik ya baik, kalau Allah bilang berbohong itu baik ya baik. Nah, ekstrimnya begitu nanti ya. Maka bahayanya adalah menjadi relativisme kalau ekstrim. Nah, ini misalnya ya. Kemudian sebagai penganut voluntarisme, Scotus misalnya berpandangan bahwa tidak semua hukum kodrat dekalog bersifat mengikat secara mutlak bahwa kehendak dapat bertindak melawan penilaian benar dari akal budi. Dekalog itu tahu ya, ke-10 perintah Allah itu ya, kan ada 2 tabel itu. Nomor 1 sampai 3 itu perintah menyangkut Allah. Jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat ya, kuduskanlah Dia. 3 perintah pertama itu menyangkut Allah. 7 perintah yang lain itu menyangkut manusia semua ya. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina, macam-macam lagi perintah-perintah itu. Jangan mengingini yang bukan milikmu dan lain sebagainya. Nah, Scotus bilang yang 3 pertama itu mutlak hukumnya, yang 7 relatif. Itu karena pandangan voluntarisme itu dan nanti kontingensi dunia. Jangan berbohong. Itu tidak selalu bisa begitu. Dalam keadaan tertentu mungkin bisa dimengerti bahwa orang bisa berbohong ya. Berbohong tidak selalu buruk. Kalau yang ini ya, seperti yang tadi saya sudah contohkan, misalnya begitu ada seorang mencari perlindungan karena dikejar-kejar ya, dulu mungkin siapa ya, Budiman Sujatmiko sembunyi di rumahnya Sandiawan, Romo Sandiawan ya, karena dikejar-kejar. Kalau Romo Sandiawan ditanya, itu ada Budi Sujatmiko sembunyi di rumahmu ya? Kalau dia ikut Thomas, dia akan bilang, jangan berbohong ya. Iya, dia ada di rumah saya. Scotus bilang tidak selalu. Kita bisa juga dalam situasi tertentu berbohong. Kalau pakai paradigma Scotus, dia akan bilang, bisiki Romo Sandiawan waktu itu, jangan bilang jujur, kamu bohongi itu. Yang mencari-cari Mas Budiman itu, bilang aja tidak ada. Rupanya Romo Sandiawan ikut Scotus waktu itu. Sehingga waktu dikejar tentara, ditanya apakah mereka sebut, dia bilang tidak ada. Mungkin setelah itu dia ngaku dosa kali ya, Tuhan saya sudah mengaku dosa karena saya berbohong, saya nggak tahu ya. Atau dia yakin bahwa tindakan itu tindakan yang benar, karena membohongi penjahat. Boleh nggak membohongi penjahat? Itulah kalau Scotus nanti bagian dari kontingensi dunia. Bahkan perintah jangan membunuh. Nah, itu memang perdebatannya. Nanti dia kutip contoh yang terkenal, Allah bisa membuat dispensasi terhadap perintah itu. Kan alasan yang bahkan mungkin kita tidak mengerti. Kalau tadi mungkin masih kita bisa mengerti ya, berbohong pada penjahat. Kan ada cerita kisah suci, Allah memerintahkan pada Abraham untuk membunuh anaknya kan. Jadi di kitab suci sendiri sudah ada pengecualian terhadap dekalog bagian kedua itu, karena itu menyangkut manusia ya, kontingensi sifatnya ya bisa sangat berubah ya. Maka perintah Abraham kepada Abraham itu mengorbankan anaknya, itu melanggar ke-10 perintah Allah dong berarti. Kalau ikut paradigma yang hukum kodrat itu ya. Thomas mungkin akan bilang bagaimana? Ya kan nanti Tuhan udah tahu nanti kan mau dicegah, jadi nggak jadi ya. Jadi, berarti Tuhan pura-pura dong meminta untuk mengorbankan itu. Nah, itulah kurang lebih perdebatan. Kalau Scotus akan memaknainya begitu. 3 perintah pertama mutlak karena menyangkut Allah. Tidak boleh menyembah berhala ya. Hanya satu yang boleh kamu sembah dan lain sebagainya. Tapi perintah 4 sampai 10 karena menyangkut manusia itu
bisa berubah. Tidak, bukan hukum kodrat yang ketat karena menyangkut manusia tadi ya. Apakah dispensasi terhadap perintah-perintah dari bagian kedua Dekalog merupakan sebuah kontradiksi? Aquinas akan bilang iya, Scotus bilang tidak, atau belum tentu. Jadi dispensasi itu maksudnya kan pembatalan ya, tidak selalu berbohong itu buruk, misalnya tadi ya. Kalau Aquinas saya bilang tidak bisa, itu kontradiksi dengan hakikat manusia itu sendiri. Scotus bilang nggak bisa, dalam situasi tertentu mungkin pilihan terbaik kita adalah berbohong. Bagi Aquinas, kewajiban yang terdapat dalam bagian kedua dari Dekalog bersifat niscaya, merupakan bagian dari kodrat manusia ya. Jadi itu dia merumuskan kan kodrat manusia seperti itu. Allah menciptakan manusia sekaligus dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Scotus berpandangan bahwa bagian pertama dari Dekalog, perintah berkaitan dengan Allah sendiri ya, menyembah Allah, tidak menyembah Allah dan sebagainya, bersifat mutlak, tidak dapat dibatalkan bahkan oleh Allah itu sendiri. Tetapi perintah-perintah yang tidak langsung berkaitan dengan Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan lain-lain, bersifat kontingen. Kontingen itu bisa ada, bisa iya, bisa tidak. Karena berkaitan dengan makhluk yang juga kontingen manusia itu ya, terbatas ya pengetahuannya ya. Mungkin dia belum tahu bahwa ini baik dan buruk. Jadi Allah dapat membatalkan perintah-perintah itu tanpa jatuh dalam kontradiksi. Dalam keadaan tertentu bisa Allah mengizinkan itu. Artinya dalam kasus Scotus tadi, menurut kalau Romo Sandewan tanya pada Duns Scotus, gak usah ngaku dosa. Itu gak salah kamu membohongi diktator kan. Kalau pembimbing rohaninya Dominikan, kamu harus ngaku dosa karena meskipun baik kamu maksudnya, tapi itu berdosa tetap ya. Larangan membunuh tidak berasal dari kodrat manusia, melainkan semata-mata karena kehendak Allah. Berbohong itu tidak selalu salah. Salah hanya karena Allah sendiri menghendaki bahwa itu salah. Jika Allah membatalkan perintah itu, lalu tindakan bohong tidak salah. Contoh klasik yang dipakai Scotus adalah tadi perintah pada Abraham untuk membunuh anaknya sendiri itu, dan juga ada perintah pada umat orang Israel waktu keluar dari Mesir ya. Ada juga perintah untuk mengambil barang-barang kekayaan orang-orang Mesir dalam perjalanan itu. Itu kan juga melanggar perintah Dekalog, tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Dalam cerita tentang kisah keluaran Israel dari perbudakan di Mesir itu ada, sambil pergi nanti disuruh untuk juga mengambil barang-barang itu ya. Jadi itu boleh nggak itu ya? Kalau Allah memberitakan begitu ya. Jadi maka dalam arti dia beri perbedaan antara perintah atau hukum yang bersifat primer, hukum yang bersifat sekunder ya. Itu saya kira sudah sama ya. 4-10 itu hukum kodrat sekunder, tidak ketat. Misalnya Abraham itu ya. Nah itu salah satu tema besar dari Scotus. Voluntarisme itu begitu. Coba. Tema penting lainnya dari Scotus adalah hexeitas. Dari kata hex itu bahasa Latin nantinya ini. Jadi hexeitas itu keinian. Wah itu sudah. Thisness bahasa Inggrisnya ya. Thisness, bahasa sederhana, pokoknya dia mau membela yang konkret. Yang penting itu yang konkret, bukan yang abstrak. Jadi dia membela kodrat manusia itu tidak real, itu hanya nama-nama saja. Yang konkret itu ya Budiman atau Sandiawan atau Soeharto atau apapun, itulah yang real ada ya. Hexeitas itu begitu, untuk menjadi kekasan sesuatu yang partikular, keinginan seorang sesuatu. Paham kunci filsafat Scotus itulah hexeitas. Setiap being memiliki common nature, kemanusiaan, kehewanan ya, tapi dalam pihak being juga selalu memiliki sesuatu yang secara intrinsik menentukan kekasan masing-masing. Nah itu yang dia bela teman-teman. Saya kira itu nanti kembali dalam sejarah filsafat ya. Ada filsuf-filsuf yang membela, mencari lagi ya prinsip-prinsip umum, tapi selalu akan protes nanti. Hegel buat sistem besar, nanti Kierkegaard akan membela keunikan ya. Kalau sudah mulai buat sistem itu biasanya kekasan mulai hilang ya. Yang tidak seragam dianggap menjengkelkan ya. Istilah yang sangat terkenal hexeitas, keinian.
menuju pada ciri individual, memberi karakter singular dan unik yang membedakannya dari segala yang lain. Mengkritik paham yang mengabaikan yang konkret demi yang umum. Pengetahuan intuitif berkaitan dengan sesuatu yang tunggal, khas, itu pengetahuan intuitif kita. Pengetahuan melalui abstraksi berkaitan dengan yang umum. Dia beri prioritas yang pertama. Dia tidak menyangkal ya. Ada bagus juga ya pekerjaan filsuf merumuskan hakikat dan lain sebagainya, tapi itu sekunder. Itu yang lebih penting itu pengetahuan yang intuitif, yang konkret terhadap sesuatu yang konkret itu. Yang khas, singular, individual, tingkat kesempurnaan lebih tinggi daripada yang umum. Nilai dari segala sesuatu terdapat dalam keistimewaan, kekhasan yang ada pada diri. Itu yang mau dibela oleh Scotus. Tidak tepat ya memandang bahwa yang tunggal singular merupakan aksiden saja dari yang umum dan universal. Jadi keliru berpikirnya. Ada manusia, lalu turunannya adalah ya, kita ini masing-masing ya. Sebaliknya prioritasnya harus berangkat dari yang real, ada dari yang masing-masing atau yang konkret itu. Dia juga mengkritik Thomas ini ya, waktu itu yang mencoba menjelaskan kekhususan dari segi materi. Itu ada teori yang agak primitif juga ya. Kekhasan manusia dijelaskan dari segi unsur berat, warnanya ya. Itulah kekhasannya kita ya. Kita sama-sama manusia, tapi perbedaan kita sebagai manusia terletak di unsur-unsur itu. Yang satu gemuk, yang satu 70 kilo, yang lain 50 kilo ya. Atau dari warna dan lain sebagainya ya. Itu kekhasannya. Itu dia mengkritik pandangan itu ya. Tidak mungkin yang material, tidak mungkin merupakan prinsip dasar kekhasan seseorang. Itu sesuatu yang lebih dalam. Terakar jauh dalam diri dan tidak berubah seiring perubahan berat badan kita ya. Kalaupun orang beratnya hari ini 50 kilo, besok jadi 30 kilo, nah itu tidak menunjukkan perbedaan hekseitasnya ya, keiniannya itu. Seorang mencintai istrinya bukan karena istrinya merupakan penjelmaan dari prinsip kewanitaan yang sempurna ya. Nah, coba pengalaman kalian bagaimana ya? Saya mencintai kamu karena kamu jelmaan dari hakikat kemanusiaan. Maka saya mencintai kamu. Atau sebenarnya kita mencintai manusia karena dia karena keunikannya justru ya, tidak sempurna mungkin ya, tapi kalau sebaliknya pandangnya ya akan mencari orang yang merupakan jelmaan dari prinsip. Jadi orang mencari pacar, bikin dulu teori tentang kemanusiaan ya. Nanti saya akan cari yang cocok dengan prinsip ini, itu yang mana ya. Atau sebenarnya bagaimana kehidupan itu ya, kita menemukan justru keunikan itulah yang menumbuhkan cinta kasih. Asal dari segala sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, dan mengejutkan. Mengapa seorang seniman sudah dapat menemukan sesuatu yang baru juga ya, seitas. Apa yang membuat hidup dunia menarik dan terus-menerus mengagumkan adalah hekseitas itu. Ya, mungkin yang terakhir, kontingen sinkronis. Sisi yang lain, kontingen itu untuk menyatakan realitas kita itu tidak niscaya ya, tapi yang radikal dari Scotus itu adalah kontingennya sinkronis, bukan diakronis. Kalau kontingensi diakronis itu kontingensi dalam urutan waktu. Saya sekarang putih, tapi besok saya bisa hitam. Itu kontingen diakronis. Scotus mengatakan kontingensi itu tidak hanya diakronis tapi sinkronis. Jadi pada saat yang sama ini sebenarnya kita itu sangat kontingen. Ada berbagai macam kepentingan. Contohnya mungkin sederhananya begini. Dalam rangka kontingensi diakronis, dia akan bilang Socrates can stand after sitting. Dia dapat berdiri setelah duduk. Sekarang dia duduk, nanti dia akan berdiri. Berubah ya kontingennya. Tapi waktunya sudah berubah kan, urutannya itu diakronis. Socrates can stand or sit at some point in the future. Di masa depan, besok bisa dia duduk atau bisa dia berdiri. Yang merupakan kontradiksi menurut teori kontingensi diakronis adalah yang ketiga. Socrates can actually sit and stand at the same time. Socrates dapat sekaligus duduk dan berdiri pada saat yang sama. Itu kontradiksi, begitu ya. Kontingensi sinkronis, Socrates can now stand although he is actually sitting.
Meskipun Socrates itu secara aktual sekarang sedang duduk, pada saat yang sama sebenarnya dia bisa juga berdiri. Jadi dengan saya memilih duduk, masih ada kemungkinan untuk berdiri pada saat yang sama itu. Jadi tidak, keseluruhan diri kita itu tidak tercurahkan pada sesuatu yang kita sekarang de facto ada itu. Ada sesuatu yang sebenarnya belum terwujud, katakan demikian, dalam tindakan kita tertentu ini ya. Kadang-kadang kita memilih sesuatu sebenarnya tidak pengen juga ya. Hati kita sebenarnya masih pada tempat yang lain begitu ya. Saya ingin begini ya, saya sebenarnya mencari pacar yang lebih baik lagi, tapi umur saya sudah 40 ya, gimana lagi ya, sudahlah. Saya terimalah yang ini ya, katakan demikian ya. Jadi tidak identik kehendak kita itu pada momen yang sama, tidak sepenuhnya tercurah. Sebenarnya kontingensi itu sinkronis dalam arti itu. Pada saat yang sama, meskipun saya datang ke sini untuk kuliah atau bekerja ini dan itu ya, memilih pekerjaan ini dan itu, tapi identifikasinya tidak total. Wah, sebenarnya saya tidak sepenuh hati nih kerja di sini ya, tapi ya nggak ada kemungkinan lain ya, misalnya begitu. Itulah kontingensi sinkronisnya, itu maksudnya demikian ya. Jadi ada kekayaan kemungkinan yang lain yang masih bisa diikari. Now stand although he is actually sitting. Ya, saya kira itulah apa namanya yang paling penting ya. Atau contoh lain ya, kita menghendaki bahwa ada sebuah batu, tetapi pada yang sama, jadi bukan diakronis tetapi sinkronis ya. Kita terdapat dua alternatif berikut. Kita menghendaki bahwa tidak ada sebuah batu, kita tidak menghendaki bahwa ada sebuah batu. Ketika kita mengatakan saya menghendaki bahwa ada sebuah batu, tapi sebenarnya juga ada kemungkinan lain. Kita menghendaki bahwa tidak ada batu, atau kita tidak menghendaki apa-apa, katakanlah demikian ya. Kontingensi, diakronis, kebebasan manusia, kehendak, semua itu bersambungan itu. Terus mau membela yang konkret ya, yang aktual ya, situasi itu tidak bisa dirumuskan secara pasti ya untuk segala situasi dan lain sebagainya. Jadi potensi real dapat terjadi secara simultan dengan suatu yang faktual. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Saya sebenarnya dapat memilih berdiri meskipun secara aktual saya duduk. Saya memilih duduk ini karena semua duduk juga ya. Sebenarnya saya pengen berdiri ya. Atau saya sekarang memilih berdiri ini, tapi saya pengen duduk, tapi wah nggak enak juga nanti kalau mengajar kok sambil duduk, saya begitu ya. Jadi meskipun saya semangat berdiri begini, bisa jadi dalam kepala saya itu ada pikiran, wah sebenarnya pengennya saya duduk begitu ya. Itu kontingensi sinkronis itu begitu itu ya. Real juga, pengalaman kita sering begitu ya. Kita melakukan sesuatu tapi sebenarnya ini ya, pengen yang lain juga, katakanlah demikian ya. Saya belajar teologi tapi waduh kok ternyata filsafat juga menarik ya, dan lain sebagainya. Kita pada saat yang sama saya harus mengerjakan tugas-tugas itu, tapi kadang-kadang kepikiran juga ya, wah itu kontingensi sinkronis. Ya, saya kira cukup lah. Occam ini lebih radikal lagi ya, dia jadi lebih ekstrim lagi ya. William Occam ini nanti yang nominalisme betul dan voluntarisme total ya. Jadi kalau Allah bilang membunuh itu baik, ya berarti baik membunuh itu ya, tergantung perintah Allah ya. Jadi kalau Allah nanti bilang merusak hutan itu baik, ya baik, menipu itu baik, ya baik ya, atau bersikap jujur itu dilarang. Kalau Allah bilang begitu ya itulah yang benar, katalah begitu. Nanti nominalisme ekstrem itu begitu. Occam itu memang nanti kemudian sangat dikecam ya. Meskipun nanti kemudian dia disukai juga oleh para, terutama pembelaan terhadap yang konkret-konkret itu ya, itu mungkin dari sudut. Ya, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin yang bisa baca saja, silahkan. Terima kasih Romo. Pertanyaan sederhana saja tentang kehendak yang berbeda, antara dua kehendak yang berbeda. Jadi bagaimana cara melihat
melihat hubungan antara misalnya si A dan si B punya kehendak yang berbeda, sehingga mungkin di beberapa tempat terjadi perang. Sebagai contoh, saya ingin contohkan dalam sejarah Indonesia, itu tentang Raja Madura yang disambut di kapal ketika pasukan Prancis datang. Lalu pimpinan kontingen delegasi dari Prancis itu mencium tangan istri Raja Madura sebagai tanda hormat. Tapi bagi orang Madura ini penghinaan, mencium tangan, menyentuh tangan seorang perempuan, apalagi istrinya seorang raja, itu penghinaan. Kemudian perang, terjadilah perang orang Madura dengan waktu itu pasukan Prancis. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama kehendak yang baik. Dari Prancis juga kehendaknya baik, dari Madura juga kan kehendaknya baik tentang menghormati perempuan. Bagaimana kehendak dengan kehendak ini bisa dipertemukan atau didialogkan? Terima kasih. Ya, bisa kehendaknya sama, relatif baik, mungkin pengetahuannya kurang. Itu bahaya juga dari voluntarisme itu ya. Karena dia nggak mengerti simbol yang berlaku pada budaya tertentu mungkin dalam kasus itu ya. Tapi mungkin juga kehendaknya belum radikal baik gitu ya. Kalau kehendaknya radikal baik, mungkin dia nggak langsung menghukum, tapi tanya dulu ya, kok kamu buat begitu? Maksud saya begini, lalu nggak jadi perang mungkin ya. Jadi mungkin baik kehendak maupun pengetahuannya masih kurang itu. Jadi dua-duanya saya kira ya. Bisa jadi kalau kita andaikan kehendak baiknya betul-betul baik, mungkin penjelasannya bisa dari segi kurangnya pengetahuan, tidak mengerti simbol-simbol itu karena demikian. Tapi Scotus mungkin akan bilang, ya sebenarnya kalau kehendaknya betul-betul baik, nggak akan semudah itulah kemudian mengumumkan perang dan lain sebagainya. Bukankah perang-perang itu juga terjadi antara dua kehendak baik yang salah paham itu tidak terdialogkan? Perang-perang yang terjadi sekarang misalnya di Suriah, atau di Palestina, atau di mana adalah beberapa kehendak baik yang tidak bisa juga ya. Artinya kalau itu lalu pengetahuannya yang kurang ya. Atau kehendak baiknya juga menurut saya belum tentu dia merasa baik ya, baik untuk kelompoknya mungkin ya. Dalam rangka Scotus tadi mungkin natural will itu belum free will. Natural will itu berkaitan affectio commodis, berkaitan dengan keinginan untuk kebaikan dirinya, kelompoknya. Free will itu menyangkut affectio justitiae, ke arah kebenaran, keadilannya, kehendak akan keadilan dan lain sebagainya yang melampaui kepentingan kelompok sendiri. Jadi bisa dua-duanya, pengetahuannya kurang tapi kehendaknya juga belum tentu baik itu ya. Masih natural will itu untuk mungkin kepentingan kelompoknya sendiri, belum free will kalau teorinya. Scotus mengatakan free will untuk itu, kemampuan untuk bersikap bebas melampaui kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, saya kira bisa ditambahkan. Jadi bisa karena kehendak yang kelihatannya baik tapi belum cukup baik. Bisa juga karena pengetahuan yang kurang. Ya. Terima kasih Roman. Ada beberapa pertanyaan. Pertama dari konteks sejarahnya ya. Jadi pada zaman itu kan pada abad pertengahan itu dominasi gereja yang sangat kuat. Kemudian ini bicara mengenai kebebasan. Jadi apakah motivasi itu yang nanti akan menjadi cikal bakal zaman berikutnya gitu? Apakah itu adalah benih-benih yang membuat bahwa dengan dominasi yang kuat dari gereja mereka masih berani ngomongin kebebasan, itu dilakukan juga oleh orang-orang dalam tanda kutip masih di bawah gereja gitu? Apakah itu menjadi cikal bakal nanti di zaman berikutnya? Itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan kedua juga hampir mirip. Jadi bagaimana sendiri pada saat itu sikap gereja atau paus terhadap voluntarisme, karena mereka mendefinisikan bahwa yang 7 sumber berita yang di bawah itu bisa diinterpretasikan. Apakah pada saat itu isme itu juga dikomentari atau dikritik oleh gereja? Terus pertanyaan ketiga mengenai bagaimana Scotus memetakan antara kontingensi dengan dosa. Bagaimana dia memetakan, kan tadi kan kontingensi itu artinya kamu boleh membunuh tapi kalau misalnya dengan alasan tertentu.
Tapi bagaimana dia memetakan itu terhadap konsep dosa sendiri? Terima kasih. Ya, yang pertama memang de facto kemudian Scotus Occam ini sangat menginspirasi Luther untuk untuk gerakan Protestantismenya itu ya. Jadi tekanan pada kehendak pribadi, kebebasan ya. Luther kan mulai dengan gerakan itu ya, protes kepada Vatikan, pada Roma, katakan demikian ya. Jadi dia memang tekanan pada kehendak, di samping juga unsur lain berkaitan dengan iman dan pengalaman pribadi Luther, tapi itu juga dia mendapat inspirasi dari Scotus, khususnya Occam juga berkaitan dengan kebebasan. Jadi memang mempengaruhi juga untuk kepemikiran modern. Saya kira juga konsep tentang kebebasan itu juga berpengaruh, khususnya tadi dengan konsep ini orang bisa lebih memberi nilai positif pada pilihan ateis yang kemudian muncul ya di zaman modern. Dalam kerangka Thomas, kalau orang menolak Allah berarti dia kurang tahu ini, pengetahuannya belum cukup, atau dia sedang terperangkap oleh berhala yang lain. Jadi penilaian sebenarnya negatif. Dalam kerangka Scotus ada ruang itu untuk mengatakan ya ini pilihan bebas manusia untuk menolak Allah pun. Kita mungkin nggak setuju, tapi harus dihargai karena ini sebuah pilihan yang dia ambil dengan bebas, bukan karena kurang pengetahuan, bukan karena dia sedang terjerat oleh sesuatu yang lain juga. Jadi memang bisa punya pengaruh ke sana itu. Kemudian yang kedua tadi tentang apa ya? Yang nanti dicap bidah itu Occam. Kalau Scotus selamat dia masih ya. Mungkin karena dia masih beri ruang juga pada akal budi ya. Voluntarisme yang moderat. Jadi memang gereja kan juga agak curiga juga ya dengan kalau semua kitab suci bisa dikasih kerangka dengan akal budi. Lalu apa perlunya wahyu itu ya? Jadi kecurigaan yang lain ya, kalau akal budi bisa menjelaskan segala sesuatu, itu juga lalu berarti wahyu nanti nggak penting ya. Dimensi kehendak seperti yang dicontohkan tadi ya, tidak cukup akal budi, tapi juga dimensi kehendak. Ada orang muda yang cari kebenaran dan diperintahkan Yesus begitu, dan toh dia tahu tapi tidak mau mengikuti. Itu kan dimensi yang juga injili kuat. Dimensi kehendak itu juga kuat sehingga sampai mati paling tidak Scotus tidak diekskomunikasi, tidak dinyatakan bid'ah ya, pandangan dia tentang hal tersebut, karena dia tidak mengabaikan juga akal budi. Ada perannya akal budi, memberi inspirasi, memberi informasi, tapi tidak total menentukan perilaku kita dan dimensi. Jadi saya kira gereja melihat juga ada kebenarannya di situ. Tapi ketika dia ekstrim, voluntarisme itu nanti Occam yang diekskomunikasi, dinyatakan bidah ajarannya. Occam juga Fransiskan. Jadi nakal-nakal juga Fransiskan itu ya, ada yang dihukum. Yang terakhir, yang ketiga berkaitan dengan kontingensi dengan dosa. Khususnya menyangkut tafsiran tadi itu ya, tafsiran ke 10 perintah Allah itu misalnya begitu, karena alasan tertentu, karena artinya kalau dia tadi dalam kasus seperti rumusan Dewan tadi itu misalnya dengan pertimbangan seperti itu, lalu kalau menurut Scotus itu bukan dosa dalam keadaan tertentu itu, dalam keadaan seperti itu bisa jadi dalam analisa dia, lalu dalam keadaan seperti itu Allah bisa buat dispensasi terhadap ini. Dalam keadaan lain tetap bisa dosa juga, begitu ya. Kalau dia misalnya berbohong hanya untuk kepentingannya sendiri, tadi kan dia bedakan antara affectio commodi dan affectio justitiae. Affectio justitiae itu free will itu ya, sesuatu yang menggerakkan kita itu demi kebenaran, demi keadilan, itu bisa dibenarkan, begitu ya. Tetapi kalau misalnya dia berbohong tidak demi sesuatu seperti itu, tapi berbohong demi malah untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga dia dapat keuntungan merugikan orang lain, nah itu kan bisa dosa. Jadi bisa dosa, bisa enggak, misalnya begitu ya, dalam tindakan berbohong itu mengingat kontingensi itu. Dalam kasus seperti yang saya contohkan rumusan Dewan tadi, berbohong tidak dosa. Dalam kasus yang lain, berbohong bisa dosa. Ya, enak mana nih? Kita ikut Thomas atau ikut Scotus? Ya, silakan kalau ada yang lain.
Ya, terima kasih Romo. Selamat sore. Saya mau bertanya tentang terkait tadi ada sebenarnya catatan saya, kalau misalnya dia lebih menekan primer, kemudian dia akan jadi seorang voluntaris, kemudian jadi nominal seperti itu. Nah, tadi Bapak yang pertama bertanya tentang perang-perangan itu menarik sekali sebenarnya saya terkait dua kehendak. Kalau misalnya tadi Romo menyatakan mungkin dua kehendak itu tidak benar-benar kehendak yang ultimate kebaikan itu gitu. Jadi akhirnya mudah sekali akhirnya berperang. Tapi kalau misalnya seperti itu, saya membayangkan bisnisnya justru jadi tidak satu paket. Antara voluntarisme tadi kan ada paketnya. Apakah itu satu paket atau tidak? Apakah seseorang yang punya perspektif voluntari tadi, apakah dia harus juga juga menyetujui bahwa keinian itu adalah hal yang baik? Karena kalau menurut saya, kalau misalnya kita mengatakan ada dua kehendak yang bertarung, itu bukanlah kehendak yang ultimate tadi, kebaikan itu. Berarti kita membayangkan ada kebaikan yang universal, kebaikan yang ya harusnya semua orang punya perspektif seperti itu. Jadi di mana letak keunikannya dong jadinya? Jadi tidak seperti ada bertolak belakang gitu. Terima kasih. Ya, memang kalau dengan pembedaan yang dia buat misalnya tentang affectio communis dan affectio justitiae, itu kan kita menangkap bahwa sebenarnya ada norma tertentu, katakan demikian ya, affectio. Dan juga kalau kita lihat pembedaan dia tentang 10 perintah Allah, paling tidak untuk 3 yang pertama itu mutlak, sehingga itu orientasinya karena demikian ya. Juga affectio communis justitiae itu juga orientasinya dari tindakan-tindakan itu ya. Jadi ada juga gambaran ideal lah tentang demikian itu ya. Dari bisnis itu lebih menunjukkan aspek kita harus diminta untuk menghargai keunikan masing-masing ya. Boleh jadi dia memilih yang menurut kita buruk, tapi kita harus menghargai artinya kebebasan itu. Maka padanannya begitu ya dengan kebebasan itu. Tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri ya. Itulah pentingnya bisnis itu, padanannya dengan kebebasan juga. Yang menjawab. Ada lagi? Ya. Terima kasih Om. Saya masih belum terlalu paham nih perbedaan antara kehendak yang dimaksud dengan kehendak kemudian dengan akal budi ini seperti apa? Apakah perbedaan antara yang kehendak tadi itu insting atau emosional, kemudian yang akal budi itu yang lebih rasional atau kognitif gitu, atau seperti apa? Karena terus ada lagi perbedaan yang membuat saya makin buram lagi antara free will dengan natural will itu saya belum terang benar itu perbedaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah boleh saya menyamakan Duns Scotus ini dengan moralitas yang pragmatis, yang utilitarian gitu, kontingen atau relatif tergantung dengan konteksnya. Sedangkan kalau Thomas itu yang lebih deontologis seperti Immanuel Kant. Apakah itu pensejajaran yang benar atau kurang tepat? Mungkin Thomas agak mirip dengan deontologis, meskipun tentu saja Thomas acuannya tetap pada kodrat citra Allah ya. Kan tentu tidak mengacu lagi pada konsep-konsep tentang yang ilah yang ketika merumuskan prinsip martabat manusia ya, maka acuannya memang hanya pada manusia saja. Tapi ada kemiripan dalam artian ada prinsip hakikat dalam arti itu ya. Hanya Thomas bahasanya hukum kodrat, yang kemarin teori hukum kodrat yang dirumuskan, tapi juga berdasarkan kesesuaian dengan wahyu dari Allah. Utilitarisme dengan Scotus saya nggak tahu ya, mungkin agak beda dari segi konkretnya. Mungkin dia jelaskan demi kebaikan begitu. Kalau Scotus masih ada tadi affectio justitiae itu, jadi dia sebenarnya masih ada juga prinsip tentang kebenaran dan keadilannya.
berkaitan dengan kebebasan manusia itu. Jadi tidak semua tindakan berbohong bisa juga dibenarkan begitu ya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu ketika dia sesuai dengan prinsip vexatio justitiae itu, maka itu bisa dilakukan. Bukan sekedar kegunaan banyak orang, katakanlah demikian, itu utilitarisme saya kira ya. Gunaan semakin banyak orang, tapi ini lebih prinsipil, katakanlah demikian ya. Prinsip kejahatan dan prinsip kebaikan ini. Bukan soal satu atau dua atau lebih banyak orang. Saya kira utilitarisme kan lebih ke arah situ ya, demi kebaikan atau kesejahteraan makin banyak orang. Asal itu ya, kemudian oke. Tapi di sini masih ada unsur lebih bukan soal jumlah, katakanlah demikian, tapi prinsip. Di sini saya berbohong demi melindungi yang baik, katakanlah demikian ya. Entah itu satu atau dua orang atau berapapun mungkin itu bisa dibenarkan. Tapi tidak semua tindakan bohong juga bisa dibenarkan ya. Kalau banyak orang menghendaki yang satu ini sebenarnya hilang demi kebaikan, lalu Scotus akan bilang juga nggak benar juga itu ya. Jadi saya kira nggak persis sama itu antara utilitarisme dengan Scotus. Akal budi itu bagaimana ya? Dia mencari kebenaran kan, hal-hal pengetahuan. Saya ingin mengetahui asal usul dunia, misalnya begitu ya. Ingin mengetahui apakah hakikat manusia itu. Misalnya dalam konteks ini hakikat manusia itu adalah dia harus senantiasa berbuat baik, misalnya begitu. Itu kan pengetahuan. Oh ya, manusia itu harusnya begini. Atau tadi dalam contoh itu, oh ya, manusia itu kalau mau sempurna dia sebaiknya menjual harta bendanya. Karena kalau enggak dia akan terikat ya oleh itu terus dan lain sebagainya. Itu kan pengetahuan ya. Kehendak itu lebih dinamika yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu ya. Kalau saya tahu bahwa seharusnya saya berbuat baik, itu dalam kenyataannya kan tidak selalu orang kemudian melakukannya ya. Ada orang yang tahu bahwa itu baik tapi justru melakukan yang sebaliknya. Apakah sama dengan konsep yang potensio dengan actus seperti itu? Bukan. Kalau potensi itu kan kita miliki potensi itu, tapi tinggal kemudian perwujudannya ya. Kalau ini kan bukan potensi actus, tetapi ada dua hal yang berbeda. Ada pengetahuan, tapi kehendak sendiri masih bisa dua. Dalam kenyataan masih bisa ada dua kemungkinan, melakukan apa yang diinformasikan oleh pengetahuan atau tidak melakukannya. Jadi mungkin berbeda dengan potensi actus. Kalau potensi actus, saya punya bakat menulis. Karena keterbatasan situasi, saya nggak bisa merealisasikan bakat-bakat itu. Dalam situasi lain yang lain, orang bisa merealisasikannya. Kalau ini lain, saya punya pengetahuan tertentu bahwa misalnya tadi ya, dalam rangka kalau kaitannya dengan kehendak, harus melakukan yang baik. Dalam kenyataannya ada yang kemudian mengikuti informasi itu, ada yang tidak. Itulah kehendak yang mendorong dia untuk A atau B. Lagi ya, tadi waktu bicara tentang kehendak bebas, Thomas Aquinas bilang bahwa kita bisa bebas terhadap hal-hal, semua hal kecuali terhadap Allah. Allah itu kebaikannya. Yang saya ingin tanya, kebaikan itu dalam diri manusia itu sesuatu yang ditanamkan atau yang sudah ada sejak lahir. Karena kalau saya nggak diajarkan tentang kebaikan, saya juga nggak tahu yang namanya kebaikan. Tapi waktu saya melakukan kehendak bebas saya, apakah saya sudah tahu bahwa saya nggak melakukan ini karena saya punya sup yang lebih enak nanti di surga, atau dari mana saya bisa punya pengetahuan bahwa nanti di surga ada sup yang lebih enak, makanya saya menolak sup yang ini gitu. Dari apakah itu ditanamkan waktu saya tumbuh atau memang sudah ada dalam diri saya sejak saya lahir? Jadi kalau saya nggak kenal manusia lain, katakanlah lahir di hutan kemudian tumbuh di sana, apakah saya tahu
akan ada sup yang lebih enak di surga. Apakah Thomas Aquinas punya pendapat itu sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang ada sejak saya lahir tanpa campur tangan orang lain atau siapa? Ya, dengan teori hukum kodratnya mungkin dua-duanya, tetapi juga dia menekankan sisi melekat dalam kodrat manusia itu, karena manusia diciptakan menurut citra Allah, katakanlah demikian. Dari situ kemudian dia simpulkan, berusaha dia menunjukkan sebagai orang yang percaya dan berakal budi, berusaha menunjukkan bahwa kerinduan-kerinduan manusia yang terdalam itu sebenarnya cocok dengan apa yang diajarkan nanti oleh wahyu ya. Misalnya bahwa nanti ada surga, nanti ada sup yang lebih enak, ada kehidupan bahagia, itu kan pengajarannya yang diberikan dari luar, dari gurunya, dari wahyu lah katakanlah demikian ya. Nah, yang coba ditunjukkan Thomas adalah bahwa apa yang dijanjikan seperti itu pas dengan yang dirindukan manusia. Nah, yang dirindukan itu apakah tertanam sejak lahir tanpa campur tangan orang luar atau? Ya, tertanam sejak lahir, tapi kemudian memang dalam sejarah memang kemudian ada diperkuat oleh orang lain, diperkuat atau diperburuk, tergantung, tapi tetap tidak akan hilang itu kalau Thomas ya. Kerinduan itu akan kebaikan itu secara umum itu ya. Bisa nggak ya kebaikan itu dimusnahkan dalam diri orang karena pengaruh sekitar total? Kalau Thomas akan bilang tidak. Seburuk apapun lingkungannya, itu dia masih yakin bahwa dalam diri orang itu masih ada suara itu. Katakanlah demikian. Akan dipertajam oleh lingkungan juga, tapi dia juga punya pandangan hukum kodrat tadi. Dia yakin sekali pada prinsipnya manusia itu merindukan kebaikan. Dalam perkembangan memang ada pengaruh buruk, pengaruh baik ya, ajaran dan satu dan lain bisa berkurang, tapi hilang sama sekali tidak mungkin. Thomas mengatakan itu menurut Thomas. Ya. Oke, terima kasih Romo. Nama saya Undi. Secara diakronik saya berubah dan tidak tahu tentang Don Scotus menjadi tahu. Tapi kemudian secara sinkronik saya punya pilihan untuk ingin tahu lebih atau tidak. Semoga nanti filmnya ada di torrent, jadi saya bisa. Di YouTube ada, Oh, YouTube ada. Ya. Dan dengan terjemahan bahasa Indonesia sudah ada ya. Ya, lebih legal jadi ada. Di YouTube tulis saja Johannes Duns Scotus. Ada satu film tentang dia dengan percakapan-percakapannya, ada terjemahnya sudah, bahasa Indonesia ada. Memang bahasa Italia filmnya itu, tapi ada terjemahannya. Mungkin pertanyaan saya Romo, ya ini sinkronik ini. Saya lebih tertarik apa yang membuat Don Scotus kemudian memiliki gagasan-gagasan ini. Ya, kalau dibaca sekilas kan dia memang menyiapkan kursus atau komentari terhadap karya Petrus Lombardus. Atau mungkin pertanyaan saya lebih mungkin adakah gitu sedikit latar belakang tentang karya Petrus Lombardus ini, dan kemudian ya bagaimana dia mempengaruhi dan menjadikan gagasan-gagasan yang seperti itu. Mungkin itu. Ya, mungkin lebih latar belakang tadi spiritualitas dan cara hidup. Jadi tadi saya mengatakan dia kan mengikuti sebuah tradisi spiritualitas tertentu yang dimulai oleh Fransiskus Assisi. Nah, ini orang yang agak aneh memang. Dia oleh orang sejaman dianggap gila dia ya. Dia anak saudagar yang kaya, menjual segala sesuatu ya, kemudian pergi mengikuti cara hidup miskin seperti itu. Juga dia bukan seorang ahli ilmu pengetahuan, paling juga dalam dirinya sangat menghargai keunikan. Semua orang yang datang, yang pengikut-pengikut yang pertama itu ada yang bangsawan, ada yang perampok ya. Jadi dia sangat menghargai keunikan dari masing-masing orang itu dalam hidup, dan itu gerakan yang sangat masif, cepat berkembang sekali pada abad pertengahan ya. Ribuan ya bergerak ke Eropa semua ya. Dalam waktu dia masih hidup saja itu sudah sekitar berapa, mungkin 15-an ribu pengikut dia ya. Jadi Scotus salah satunya yang ikut dalam gerakan ini, dan itu saya kira sangat mempengaruhi dia. Ketika menjadi besar kan jadi masalah. Kalau menjadi besar semua orang insting atau intuitif bergerak masing-masing sesuai kehendak sendiri-sendiri, kan pusing juga. Fransiskan itu paling lemah dalam berorganisasi ya, tidak sistematis orangnya, karena
memang ingin memberi ruang ya pada keunikan masing-masing. Jadi kalau suruh jadi pengurus kacau nanti ya. Kalau suruh ya udahlah, pokoknya berkenak baiklah, pokoknya demikian. Nah, Scotus ini kan dalam perkembangan ordo itu kemudian juga ada orang-orang yang karena tuntutan menjadi intelek, belajar di Paris, dan pinter juga orangnya. Sebenarnya sudah ada juga Bonaventura. Selain minat intelektualnya, dia dipengaruhi oleh semangat ini ya, yang sudah dihidupi itu, dan dia coba mempertanggungjawabkan secara ilmiah cara hidup yang seperti ini, yang sangat menghargai yang konkret ya, keunikan pribadi-pribadi masing-masing anggotanya, yang lebih menekankan pentingnya kehendak. Dan Fransiskus tidak banyak punya pengetahuan ya, bahkan kitab suci waktu dia bingung pada awal mau hidup seperti apa ya, dia ke gereja lihat kitab suci, dia buka sembarang aja ayat mana, oh ini berarti cara hidup kita begini nih ya, yang penting itu. Belum yakin, buka lagi 1 kali supaya matang 3 kali lah ya, kok sama terus ayatnya itu ya, sudah ini ternyata Tuhan menghendaki kita hidup seperti ini begitu ya. Jadi dia tidak ke perpustakaan dan kemudian meneliti ya, mencari hukum kodrat kita apa ya, kemudian kita susun regula kita dan aturan hidup kita, enggak. Jadi dia ada dalam sebuah tradisi seperti itu, dan kemudian mencoba ya sebagai intelektual mempertanggungjawabkan, cara hidup seperti ini itu ada juga dasar-dasarnya dalam kitab suci. Kitab suci itu juga sangat menghargai keunikan masing-masing ya, kehendak dan lain sebagainya. Kiranya karena itu pengaruh besar itu ya, dia coba mengikuti tokoh yang dia kagumi itu. Kemudian sebagai profesor dia mencoba membahasakannya secara filosofis. Fransiskus kalau dengar Hexeitas pusing dia ya, apa itu keinian itu ya, tapi dia sudah praktekkan. Yang dia sudah praktekkan itu dirumuskan oleh Scotus dengan Hexeitas itu ya. Nah, mungkin dia akan bangun dari kuburnya kalau dengar Scotus mengajar ya, ini murid saya ngajarin apa ini ya, dulu saya nggak pernah ya. Tapi Scotus bilang ini sudah dihidupi oleh tokoh ini ya, bagaimana dia agak aneh dari zamannya juga, seperti tadi saya katakan, zaman perang salib dia malah pergi ketemu sultan itu tanpa bawa senjata apa-apa ya. Sultannya itu juga hebat sekali ya, dia terima baik ya waktu itu ya di Mesir itu. Kemudian bercakap-cakap dan lain sebagainya. Itu kardinal-kardinal marah-marah semua itu, kok ini orang anak Asis itu kan kampung kecil. Dia juga nggak lulus teologi itu, Fransiskus itu. Hanya intuisinya aja harus buat baik lah, masa pengikut Kristus kok perang? Nggak mungkin, benar lah itu dia. Hanya itu aja dia ya. Maka kemudian dia sudah, orang semua geleng kepala juga, kok berani-beraninya dia pergi ke Mesir dalam suasana panas dan perang seperti itu. Tapi intuisi kehendaknya itu. Kalau pikir-pikir terlalu lama mungkin nggak jadi berangkat dia ya. Kalau memperhitungkan macam-macam semua situasi ini nggak kondusif dan lain sebagainya. Tapi karena kehendak didorong oleh itu, berangkatlah dia. Mungkin itu mempengaruhi. Begitu? Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas kesabarannya memasuki dunia. Ya, kami dari Salihara mengucapkan terima kasih kepada Romo sudah 3 kali dan menyiapkan bahan. Dan sebagai pengumuman mungkin kita akan melanjutkan ada filsafat modern di bulan November, baru bulan November. Masih lama karena nanti ini Juli ada Ramadan, kemudian September, Oktober itu ada festival Salihara pertunjukan. Jadi kami untuk sementara ini mengkonsentrasi ke festival dulu, ke pertunjukan. Jadi kita akan bertemu filsafat modern di bulan November. Dan sudah ada calon pembicaranya itu Dr. Sitorus dari STF juga. Nah memang Romo-Romo ini paling rajin di sini. Terima kasih banyak Romo, terima kasih ada yang sudah hadir, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang.